ini apa. Mungkin bagi beberapa orang teman-teman yang telah biasa hadir sudah tidak asing lagi. Tapi di sini saya juga melihat ada wajah-wajah baru yang hadir. Nah, mungkin bisa sedikit perkenalan terlebih dahulu. Sebenarnya apa itu kecil, juga ideologi katanya nanti ideologi apa itu. Itu kepada Pak Bob Janson diberikan waktu yang terbatas. Baik, terima kasih moderator Mas Tito. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih teman-teman sudah berkesempatan hadir pada kesempatan malam ini. Seperti tadi yang disampaikan, kita mengangkat tema diskusi kelas menengah. Karena biasa di bulan Juni itu aktivitas kita, aktivitas keluarga Indonesia itu banyak ya. Pertama adalah berkaitan dengan pergantian apa tuh kenaikan kelas, pergantian pendidikan ya, atau ajaran baru. Kemudian mahasiswa juga baru bayar UKT dan segala macam. Baju baru, baju seragam, buku dan nah ini akan terasa banget bagi keluarga kita yang berpenghasilan menengah. Bagi yang berpenghasilan tinggi ya nggak masalah. Tapi kan, nah ini tadi, maka itu kita angkat kelas menengah di tengah kita kan gitu ya. Karena banyaknya tuntutan, baik dari pendidikan juga dari kesehatan gitu. Nanti dikupas oleh pengantin kita impikannya di mana gitu. Nah ini juga strategi daripada yang pengaturnya itu untuk apa memperlebar kelas menengah ini. Sehingga kelas menengah ini kan pendapatan pajak paling besar. Ini record dari laptop. Tanpa kita sadari, kita sebagai warga negara itu Bisa nggak tahu dicas, cuman nggak bisa nyala. bahwa kelas menengah itu adalah tulang punggung penghasil pajak terbesar. Jadi bukan kelas tinggi ya, bukan yang apa yang apa ekonominya tinggi yang menghasilkan pajak paling besar, tapi yang kelas menengah. Maka frekuensi daripada kelas menengah itu diperlebar. Maka di Departemen Sosial juga udah bagi desil 1 sampai desil 10. Nah, desil 4 sampai desil 8 itu termasuk kelas menengah. 4 ke bawah itu kelas bawah. Jadi ada dua yang kelas paling besar itu adalah kelas menengah. Itulah faktor yang paling banyak untuk menghasilkan pajak sebagai pendapatan negara. Nah ini kalau kelas menengah tidak menyadari ini akan terus mengalami himpitan. Pertanyaan sekarang, apakah ini memang kesalahan kelas menengah atau memang sistem yang melahirkan kelas menengah ini gitu? Nah ini kan harus kita pertanyakan lebih kritis nanti. Nah, oleh karena itu kami sebagai apa itu namanya komunitas ya, komunitas bedah ideologi coba mengangkat ini. Kita coba jangan takut menguji sebuah gagasan karena kebenaran tidak lahir dari slogan tetapi dari argumentasi. Nah ini coba nanti disampaikan argumentasi oleh pemantik supaya teman-teman terutama mahasiswa dan pemuda-pemuda terutama pemuda Islam itu lebih care dengan permasalahan ini gitu. Sehingga nanti punya gambaran solusi yang hakikatnya seperti apa gitu. Apalagi ini menjelang kemerdekaan bulan depan itu. Ya kan 81 tahun merdeka, ya kan kita belum sementara belum dulu ada program tinggal landas, nah sekarang enggak. Apalagi untuk mencapai Indonesia emas itu makin jauh lagi kan gitu ya. Nah nanti kita coba bahas lebih dalam lagi. Baik, itu ada makalah yang sudah disiapkan COVID. Silakan teman-teman baca, kita bedah bersama. Mungkin itu aja. Ini supaya merangsang teman-teman mahasiswa untuk coba berpikir secara ideologis gitu, melihat permasalahan. Jadi tidak melihat di permukaannya aja, tapi
pada permasalahan yang mendasar itu. Maka timbul bisa melihat membangkitkan pemikiran teman-teman untuk keluar dari permasalahan ini. Terima kasih. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Bos atas sedikit pengantar terkait apa yang kemudian teman-teman, jadi malam hari ini kita akan membahas tentang di kelas tengah ini adalah kelas yang menarik untuk dibahas ya, tentunya dengan berbagai macam problem yang ada di dalamnya, dengan berbagai macam juga tekanan-tekanan ekonomi yang ada di saat ini. Ya teman-teman di sini bisa merasakan sendiri lah. Bagi yang mahasiswa mungkin udah mulai disuruh bayar UKT, kalau bagi juga orang tua yang telah memiliki anak harus mulai membayar SPP sekolah anaknya dan juga berbagai macam perintilan kebutuhan lainnya. Nah inilah yang kami potret bagaimana kelas menengah itu berada di tengah kita dan kita itu terkait erat dengan pendidikan dan juga kesehatannya. Agar tidak terlalu memperpanjang mukadimah dan juga pengantar ini, kita berikan kesempatan kepada pemateri utama kita, kepada Bang Iman, dipersilakan untuk memulai penyampaian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah, saya yang tadinya. Baik, lau fala mudilla lahu wa baik fala Allah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul. Baik, kawan-kawan sekalian, alhamdulillah, saya senang sekali bisa hadir di tengah-tengah teman-teman semua ya. Ini saya lihat dari yang masih kuliah ya sampai yang kemudian sudah bekerja gitu ya, termasuk yang sudah berkeluarga dan punya anak ya. Dan saya juga merasakan itu gitu ya. Saya sudah bekerja, sudah punya anak juga, dan sudah punya anak yang sudah harus sekolah juga gitu ya. Artinya masuk ke apa namanya jenjang pendidikan lah gitu ya. Nah, tadi sudah mungkin sudah sedikit disampaikan ini ya oleh apa namanya moderator kita gitu ya. Kita ngebahas terkait kelas menengah gitu ya. Nah, kelas menengah di tengah kita. Sekitar 2 tahun lalu 2024 saya bawakan materi tentang kelas menengah. Saat itu lagi ramai juga membahas. Tapi di sana kita mendiskusikan bagaimana kelas menengah itu menjadi suatu fakta yang kita sadari gitu ya. Tapi itu memberikan apa namanya potret dan contoh di satu negara itu Chile, kalau pernah dengar ya, ada nama istilahnya Chilean paradox ya. Jadi di mana nilai atau angka ekonomi gitu ya yang bagus, PDB yang tinggi dan seterusnya, tapi ternyata ketimpangan dan kesejahteraan di akar rumput itu jadi terjadi. Jadi statistik ekonomi secara laporan itu bagus gitu ya. Mungkin pernah lihat ya di medsos sekarang ya, katanya Menteri apa keuangan ya Pak Purbaya gitu ya, bilang pertumbuhan ekonomi kita sekian persen gitu ya, PDB kita sekian persen gitu, ini bagus gitu ya. Tapi kita merasa kok sebenarnya susah sebenarnya gitu merasanya gitu kan, harga naik, kemudian apa namanya ketika kita ingin ke perlu atau karena sakit lagi dia itu susah, kemudian mau sekolah itu kok biayanya mahal gitu ya. Termasuk biaya sekolah di PTN ataupun negeri ya gitu ya, itu mahal gitu ya. Nah itu yang dirasakan. Nah, itu fenomenanya itu istilahnya tadi Chilean paradox. Kelihatannya bagus secara laporan, tapi fakta di lapangan tidak. Nah, tapi kita nggak akan bicara itu lagi gitu ya. Kita akan lebih meneliti ke dalam ya istilahnya apa namanya Muhammad Hatta ya. Jadi kita akan lebih membahas dalam konteks pendidikan dan kesehatan ya. Jadi bagaimana gitu ya kondisi ya si kelas menengah gitu ya ini dalam aspek pendidikan dan kesehatan ya. Ada sebuah meja di ruang tamu jutaan keluarga kelas menengah Indonesia ya, di atasnya ada sebuah buku pelajaran anak, tagihan listrik, dan kadang ketika nasib sedang
tidak berpihak, amplop putih dari rumah sakit, ya, tagihan, ya. Tidak ada yang dramatis, tidak ada air mata yang nampak. Tapi di balik meja itu ada kalkulasi yang melelahkan, tabungan yang pelan-pelan menipis, masa depan yang terus diundur karena biaya-biaya yang tidak pernah benar-benar bisa direncanakan. Itulah wajah kelas menengah Indonesia hari ini. Tidak cukup sengsara untuk menangis, tapi tidak cukup aman untuk tenang. Dan penyebabnya bukan kemalasan, bukan kurangnya kerja keras. Penyebabnya adalah sebuah ideologi yang dengan tenang memindahkan beban dari pundak negara ke pundak keluarga biasa. Ini satu fenomena yang sangat real di tengah-tengah kita. Jadi kelas menengah itu bukan tidak kaya, bukan, atau tidak bisa makan, bukan. Mereka bisa makan, gitu ya. Tetapi ketika ada satu kondisi yang mendadak, misalkan, ya, mungkin di sini yang udah bekerja gitu kan, kemarin mungkin sekitar 2 atau sebulan yang lalu kan ada fenomena PHK besar-besaran gitu kan. Nah, bayang nggak? Tidak pernah dia prediksi hal itu terjadi, kemudian dia mengalami itu gitu. Nah, ini kan akan terjadi shock gitu kan. Nah, itu yang terjadi gitu ya. Itu dari sisi kerja gitu ya. Gimana kalau dari sisi misalkan tiba-tiba dia sakit keras sebenarnya ya, yang perlu pengobatan yang panjang dan seterusnya. Nah, ini yang akan tentu akan apa namanya tadi, meskipun dia punya tabungan banyak, dia lama-lama habis gitu ya untuk membiayai itu ya. Nah, tapi ketika kita bicara aspek ya atau sektor pendidikan dan kesehatan, ada satu fakta yang kita tidak bisa tolak. Apa? Bahwa kesehatan dan pendidikan itu adalah barang yang pasti mahal. Dan bisa kita tolak. Bisa kok murah. Kita bisa diskusi, bisa argumen panjang lebar. Yang namanya pendidikan dan kesehatan itu pasti mahal. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau kita bicara kesehatan ya, di kesehatan kita butuh ya namanya tenaga kesehatan atau dokter untuk merawat ya. Mungkin kalau dokter umum 5-6 tahun mungkin bisa lulus. Tapi kalau kita bicara dokter yang ahli, dokter spesialis itu mungkin minimal 10 tahun. Itu baru bisa jadi dokter gitu, dokter spesialis ya. Belum dia kalau lebih mendalam ya, mungkin bisa tembus belasan tahun. Dan itu sekolahnya itu bukan kayak sekolah kalau kita lagi ngambil S2 misalkan gini ya, mungkin sedang S2 atau selesai S2 gitu ya, itu bisa sambil kerja enggak gitu ya. Jadi kalau dokter lagi pendidikan spesialis itu ya kayak kita kerja full time gitu, bahkan overtime istilahnya gitu ya, bukan 9 to 5 gitu ya, mungkin 9 to 9 gitu ya, maksudnya jam 9 ke jam 9 lagi gitu ya. Nah itu sampai sebegitunya gitu ya. Itu lamanya gitu ya. Belum kita bicara tentang alat-alat kesehatan dan obat-obatan ya. Kalau teman-teman tahu, biaya kesehatan yang kita bayarkan kalau kita dirawat ataupun dalam apa namanya perawatan, hampir 70% sampai 80% itu sebenarnya biaya obat dan alat kesehatan yang kita bayarkan. Itu fakta. Sebagai informasi, kebetulan saya nakes juga, saya apoteker gitu ya. Meskipun sekarang udah nggak praktik di rumah sakit gitu ya, tapi apa namanya secara data memang obat dan alat kesehatan itu paling tinggi biayanya dibanding biaya dokter yang katanya itu mahal. Tapi obat itu lebih mahal sebenarnya gitu ya, sampai 70 hingga 80% ya. Itu baru obat, belum SDM si apa namanya si yang ngurusin obat dan seterusnya ya. Artinya apa? Artinya dalam satu sektor kesehatan itu memang mahal gitu ya. Mulai dari SDM, kemudian dari sisi infrastruktur gitu ya, dan obat-obatan, yaitu mungkin alat-alat kesehatan itu kan teknologi tinggi ya. Nah itu yang apa namanya nggak bisa kita tolak. Dan di sana gitu ya, untuk menemukan sampai titik sana itu risetnya panjang dan jutaan dolar. Jadi ada satu riset untuk menemukan satu jenis obat. Jadi obat itu mungkin kalau kita pernah dengar ada namanya obat misalnya Panadol gitu ya.
apa Paramex gitu ya. Itu bukan nama obat, itu nama merek gitu ya. Obat itu paracetamol sebenarnya obatnya namanya. Nah, untuk menemukan satu obat paracetamol itu waktunya ya itu sekitar 10 sampai 15 tahun sebenarnya. Tahun dari nol gitu ya. Dengan membutuhkan biaya minimal 5 triliun rupiah sampai 10 triliun. Itu baru satu, dan itu satu itu bukan berarti pasti berhasil gitu ya riset. Jadi risetnya itu kayak piramida, banyak tapi makin ke atas makin gagal gitu. Yang berhasil cuma satu akhirnya. Nah, 15 itu yang satu, tapi yang gagal nggak dihitung. Artinya apa? Ya kalikan sebanyak yang gagal gitu kan harusnya. Nah itu biayanya sangat mahal dong, ya. Kenapa mahal? Ya karena pengujiannya emang rumit, sangat-sangat rumit gitu ya. Apa namanya? Karena itu jadi protokol itu bicara kesehatan. Ya. Kemudian kita masuk ke pendidikan. Pendidikan pun sama. Gitu ya. Kalau kita bicara pendidikan tinggi, ya, bagaimana mencetak dosen-dosen dengan standar doktoral gitu ya, itu kan nggak mudah, gitu kan? Artinya kuliah S1 4 tahun atau 3,5 lah gitu ya. S2 2 tahun atau 1,5 berarti 25 gitu kan. S3-nya 4 3 sampai 4 tahun gitu ya. Setidaknya itu perlu waktu 7 sampai 8 tahun untuk menghasilkan dosen yang siap mengisi ya. Padahal kalau kita tahu ada namanya istilahnya post doktoral ya, benar-benar ya itu keahlian ditambah lagi. Jadi ketika sudah dokter dia kuliah lagi. Bukan kuliah sebenarnya kayak semacam kursus dan magang lah gitu di lembaga riset gitu ya. Postdoc itu dia lebih luar biasa dan sebagainya. Artinya apa? Mencetak SDM di dunia pendidikan juga panjang dan lama gitu ya. Belum kita bicara tentang lab dan terutama laboratorium ya. Mungkin di sini yang apa namanya sudah kuliah kemudian kuliahnya di bidang apa namanya yang berhubungan dengan lab-lab yang cukup high end lah gitu ya, teknologi tinggi dan seterusnya itu kan luar biasa gitu ya, alat-alat dan seterusnya itu sangat mahal. Nah, tapi di sini adalah titik krusialnya gitu ya, karena keduanya mahal ya, pendidikan dan kesehatan itu pasti mahal. Dan keduanya itu adalah kebutuhan dasar. Nah ini yang penting. Kita harus memahami bahwa kesehatan dan pendidikan itu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu apa? Kebutuhan dasar itu kebutuhan yang tidak bisa kita tolak ketika sesuatu itu harus kita ambil. Contohnya kesehatan. Bisa nggak orang sakit kemudian nolak dia nggak sakit? Nggak bisa. Orang ketika sehat nggak ada kepingin bisa sakit, gitu kan? Tapi yang namanya orang sakit itu kan datangnya tiba-tiba ya. Ya, artinya ketika sakit dia harus berobat. Mau gimana pun caranya dia harus berobat. Gitu. Mana ada orang sakit kanker tiba-tiba, kan sudah tahu bahwa dia akan kena sakit kanker. Semua sakit kanker itu tiba-tiba udah stage 3, tiba-tiba stage 4 bahkan gitu ya. Nah, disitulah akhirnya yang dinamakan dengan kebutuhan dasar. Ketika sesuatu itu tidak bisa kita pilih gitu ya, termasuk pendidikan. Pendidikan itu kan sesuatu yang berhubungan dengan apa namanya tumbuh kembang manusia. Misalkan tingkat TK balita perlu pendidikan sekian, naik tingkat yang umur 7 tahun 8 tahun perlu pendidikan sekian, 9 terusnya okay. Itu kan perlu pendidikan ya. Untuk apa? Untuk menunjang bagaimana diri seorang manusia ini bisa berguna dan bermanfaat kan gitu kan. Karena apa? Karena ketika seseorang itu tidak mendapatkan pendidikan, itu individu itu tidak akan berguna sebenarnya. Gitu. Meskipun mungkin kita bisa perdebatkan ya pendidikan formal atau informal itu bisa kita perdebatkan. Tapi pada intinya pendidikan itu sesuatu yang dasar. Artinya nggak bisa kita tolak, nggak bisa orang milih untuk tidak berpendidikan, nggak bisa. Gitu. Ya. Artinya apa? Artinya orang mau punya uang, nggak punya uang, itu harus berpendidikan. Ya, mau orang kaya mau miskin, itu dia perlu bisa mendapatkan fasilitas atau layanan kesehatan. Itu suatu hal yang nggak bisa kita pikir gitu ya. Nah, karena ini adalah kebutuhan dasar, maka ini bisa ditunda.
logika seharusnya ya kalau kita melihat kondisi kayak gini, maka disinilah akhirnya peran siapa? Peran negara untuk bisa memberikan memprovide ya, provide bagaimana dua sektor tadi itu diprovide oleh negara ya. Karena apa? Karena sekolah dan rumah sakit ya bukan televisi yang bisa kita beli kalau tidak ada uang. Kita tidak bisa menunda sakit, kita juga tidak bisa menunda anak kita. Nah, sebenarnya kalau kita lihat fakta sekarang di negara-negara yang ada di dunia itu ada fakta-fakta menarik. Ada negara yang paham dengan hal itu. Akhirnya apa? Pendidikannya digratisin. Itu ada. Kesehatannya di provide itu ada. Nanti saya akan memberikan contoh-contohnya gitu ya. Tapi ada juga negara yang kurang ajar gitu ya. Ya, negara yang nggak peduli dengan pendidikan, omong kosong ngomongin tentang SDM, tapi pendidikannya nggak di provide gitu ya. Padahal kalau kita bicara perbaikan negara, salah satu hal fondasi yang mau gak mau kita harus buat ya atau kita harus siapkan itu adalah SDM. Mungkin beberapa waktu lalu kita rame perang Iran dengan Amerika ya. Apa salah satu yang menarik dalam konteks ini kira-kira? Dalam hal pendidikan atau pengembangan SDM. Pernah lihat gak video almarhum Khomeini ya ketemu sama anak kecil, terus dia nanya ke anak kecil yang ketemu Khomeini itu apa? Minta saran, minta nasihat gitu ya, pemimpin negara itu kan. Khomeini bilang jadilah, kalau tidak salah ya, itu kamu jadilah orang ahli ilmu. Tapi yang menarik di sana, Khomeini itu bilangnya bukan ahli ilmu secara umum, tapi bilangnya ahli ilmu di bidang teknologi kalau nggak salah ya. Saya agak lupa mungkin disesuaikan lagi. Nanti Iran itu justru memang mengembangkan perbaikan kualitas SDM sangat luar biasa. Ya, dan itu terbukti ya. Jadi ada satu rekaman datanya. Jadi tingkat pendidikan di rakyat di Iran itu kalau di kita mungkin rata-rata SMA di Indonesia. Oh di sana itu S3. Gila emang. Negara di embargo tapi bisa serius gitu. Karena apa? Karena pemimpin aja kalau nasihat itu bukan nasihat itu, kamu harus makan banyak bukan. Kamu nanti dikasih sepeda bukan. Ada gitu, nggak tahu di mana ya, kamu dapat sepeda ya kan. Ikan apa nih? Ikan tongkol, ikan apa gitu. Tapi kalau ketemu itu ingetinnya kamu harus pintar, kamu harus kuliah setinggi-tingginya seterusnya gitu ya. Jadi luar biasa memang. Efeknya mungkin baru membaca sekarang gitu ya. Kita baru luar biasa gitu ya. Nah, itu contoh aja gitu ya, bahwa ada negara seperti itu. Lalu kita akan masuk ke pada bahasan liberalisme ya. Jadi kalau kita bicara kelas menengah, sebenarnya ini efek ya, maksudnya kelas menengah yang kemudian menjadi dalam tanda kutip ya pesakitan gitu ya. Sebenarnya efek dari penerapan ekonomi neoliberalisme. Sebenarnya salah satu tokohnya itu kenapa sih muncul atau mengagungkan neoliberalisme gitu kan? Karena pada saat itu ya salah satunya itu Milton Friedman dia itu sangat meyakini ya bahwa kapitalisme yang sedang berjalan pada saat itu masih kurang mantap lah, kurang dinamis lah bahasa gitu kan. Nah, menurut dia ada salah satu aspek yang menyusahkan atau membuat kapitalisme ini jadi geraknya kurang cepat gitu. Apa? Yaitu adalah peran negara. Jadi kata dia adanya peran negara dalam kapitalisme atau negara itu masih ikut campur gitu. Itu nyusahin kata gitu. Kenapa? Akhirnya dikit-dikit birokrasi susah, nggak cepat. Nah kata dia peran negara yang terlalu ikut campur, gitu ya, ini menimbulkan yang namanya ketidakefisienan gitu ya. Maka solusinya harus dicabut bahasanya gitu. Negara itu harusnya lepas tangan full gitu. Nah ini sebenarnya prinsip dasar dari neoliberalisme. Artinya benar-benar dilepas ke pasar gitu, dilepas ke dalam
mekanisme pasar akhirnya gitu, segala hal gitu ya. Nah, yang jadi persoalan pendidikan dan kesehatan juga sama dibuat gitu. Logikanya gini, kalau negara masih ikut campur, ini kesehatan dan pendidikan ini gak akan berkembang gitu. Makanya harusnya dilepas, negara harus ikutan, negara cukup atur dalam hal aturan-aturan gitu ya, apa namanya batasan-batasan cukup ya. Kenapa? Karena memang pada fakta-fakta yang lain di sektor industri lain itu berkembang memang faktanya gitu ya. Nah, tapi logika ini ketika diterapkan dalam aspek kesehatan dan pendidikan yang sebenarnya kita bilang tadi dasar dan memang apa namanya apa tadi kebutuhan dasar gitu ya dan nggak bisa ditunda, ini jadi problem. Gitu. Kenapa? Karena yang terjadi gitu ya sebenarnya eh, kondisi ya kesehatan pendidikan itu sesuatu yang nggak bisa normal, tidak pernah normal. Maksudnya kita mungkin masuk pasar bisa milih ikan A, ikan B, ikan C gitu kan, mau beli. Coba kalau masuk kita sakit ke dokter bisa milih nggak? Udah tabrakan misalnya gitu, bisa milih nggak? Oh saya mau ke dokter ya dokter ini aja, nggak bisa keburu meninggal gitu kan? Nggak bisa milih gitu loh. Tapi di industri lain jualan ikan bisa milih gitu. Tapi kalau di kesehatan nggak bisa milih gitu. Ini kita bicara konteksnya kesehatan yang dasar ya, bukan kesehatan dalam konteks estetika gitu. Hidung mau dibancungin, nah itu dasar itu apa namanya itu pilihan gitu ya, tersien gitu. Tapi yang dasar orang sakit misalkan kena DBD, anak kena DBD harus segera ditangani. Rumit itu, nggak bisa apa namanya nggak bisa pilih. Oh saya kayaknya dibawa ke rumah aja deh gitu kan, karena nggak sanggup gitu kan. Wah yang ada cepat apa nggak ketolong karena memang mau nggak mau harus dirawat, memang perlu cairan dan seterusnya gitu ya. Meskipun kalau kita bicara DBD itu kan dikasih obat sebenarnya, obatnya ya obat paracetamol gitu kan sebenarnya gitu. Cuma perlu cairan dan cairan itu bisa diberikannya di rumah sakit ya, lewat infus dan seterusnya gitu ya. Nah jadi yang terjadi itu sebenarnya adalah akumulasi kekayaan yang dengan cara merampas haknya yang tadinya dimiliki publik ya. Nah, sebenarnya ketika layanan ini diprivatisasi atau diswastanisasi, ini sebenarnya bukan efisiensi, tetapi istilahnya itu atau mungkin pernah dengar ada namanya istilah apa ya bahasanya ya? Mitos, bukan mitos ya, mantra lah, mantra kapitalis ya, apa? Trickle down effect ya, pernah dengar ya? Tetesan apa namanya cairan dari atas ke bawah. Itu kan konsep kapitalis. Orang kaya itu netesin kekayaannya ke orang miskin itu kan kayak gila prinsip kayak gini tuh kok bisa diagung-agungin gitu. Artinya dari sebasto itu mungkin netes cuma 2 tetes gitu dan itu kayak diagungin itu keren gitu kapitalis ada netes kan gila gitu. Padahal kalau dari konsepnya aja itu udah kelihatan itu ketimpangan kan sebenarnya kan. Nah tapi yang terjadi di sini bukan trickle down effect tapi redistribusi dari bawah ke atas gitu. Duit-duit orang kaya yang miskin tadi kan bisa milih kan. Orang sakit akhirnya apa yang dipakai? Duit buat makan, ya kan? Buat kesehatan. Atau akhirnya ketika sekarang udah pinjol, mau nggak mau dia akhirnya pinjol gitu kan? Buat apa? Buat bayar kesehatan anaknya itu terjadi gitu akhirnya gitu. Akhirnya jadi apa? Itu lingkaran setan gitu kan? Ketika pinjol muter aja gitu kan? Karena pinjol dipakai buat sesuatu yang dasar. Gitu. Nah ini yang jadi problem redistribusi ke atas. Jadi kekayaan itu naiknya ke atas gitu, keserang ke atas bukan turun ke bawah terjadi ketika ini terjadi gitu. Dan itu terjadi kok, terutama di kesehatan ya, kelihatan banget gitu ya. Memang faktanya memilukan, tapi ya nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Apa namanya? Karena sistemnya memang seperti itu gitu. Mau nolongin itu juga nggak mudah gitu, karena biayanya juga mahal gitu. Ya, kebetulan saya lagi apa studi terkait manajemen rumah sakit ya S2 itu bicara itu problem besar itu gitu. Artinya gini, ada beberapa rumah sakit yang akhirnya menggunakan skema kalau rumah sakit syariah ya itu menggunakan skema pakai apa namanya bukan zakat mah apa bukan jadi itu bisa diberikan pada fakir dan miskin. Apa namanya? Misalnya.
zakat ya. Jadi kategori orang yang nggak bisa bayar ketika memang dia masuk benar-benar miskin, itu akhirnya bisa dibiayai oleh tadi pakai pos itu. Itu kalau di rumah sakit yang pakai konsep konsep syariah gitu. Memang ada konsepnya itu. Jadi dia akan dibayar oleh sumber tahun itu gitu. Itu ada memang. Tapi kan kebayang kalau misalkan itu rumah sakit biasa dan pasti skupnya kecil kan, rumah sakit itu doang yang bisa bantu. Dan itu pasti ada plafonnya, dia nggak akan bisa bantu sebanyak itu gitu kan. Ya. Nah, kebayang nggak kalau negara bisa bantu kayak gitu sebenarnya? Kan kalau kita lihat apa namanya Menteri Agama kan kemarin-kemarin ramai kan, kita akan mengelola dana zakat yang luar biasa, potensinya sekian triliun gitu kan. Sebenarnya sih benar sih angkanya gede gitu. Tapi saya takut ya. Takutnya apa? Takutnya ini dana sebanyak itu dipakainya bukan buat bantu yang kayak gini gitu. Tapi dipakai untuk proyek-proyek pemerintah yang sebenarnya nggak guna gitu. Ya kan? Kan kemarin rame tuh. Duit zakat dipakai buat bangun jalan tol. Dana haji dipakai buat apa? Proyek pemerintah seterusnya. Itu kan kayak kok ngawur gitu kan. Nah itu yang terjadi gitu ya. Nah selanjutnya, kalau kita bicara konteks negara Indonesia, gitu ya, sebenarnya kita ini udah ada payung hukumnya bahwa pendidikan dan kesehatan itu dijamin ya dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa pendidikan adalah hak warga negara. Nah, pada pasal 28 hal menyatakan orang berhak mendapat pelayanan kesehatan. Bahkan ada aturan yang mengatur 20% itu eh, adalah anggaran pendidikan yang ada di APBN, sedangkan 5% itu untuk sektor kesehatan. Meskipun setelah lahirnya Undang-Undang Kesehatan Nomor 7 Tahun 2023 itu 5% itu agak berubah itu ya. Nah, tapi menariknya kalau kita bandingkan ya total belanja kesehatan Indonesia itu dibandingkan dengan apa namanya PDB ini ya itu masih kecil, masih 2,9% dibandingkan negara berkembang lain. Negara berkembang lain itu kayak siapa? Malaysia, Vietnam, Thailand itu bisa nyampe 5 sampai 6, bahkan kalau negara-negara maju kayak Inggris, kemudian Finland dan seterusnya itu bisa sampai belasan 9 sampai 12% anggaran kesehatan negara yang diberikan dari apa namanya PDB-nya atau GDP-nya gitu ya. Nah, tapi ada satu hal yang perlu apa namanya kita sadari gitu ya. Ada istilahnya dalam sistem kesehatan itu pembiayaan kesehatan itu ada namanya OP. OP itu out of pocket. Jadi sumber pendanaan kesehatan negara itu atau yang dikeluarkan dalam satu periode itu ada yang datang dari uang sendiri, uang rakyat sendiri, ada yang datang dari sumber negara. Nah kalau di Indonesia kita punya sistem BPJS kan, kita. Maksudnya BPJS yang dia ini biaya negara itu kan PBI ya, yang nggak bayar gitu ya. Nah itu yang dihitung sumber dari negara. Tetapi ketika kita nih datang ke rumah sakit, datang ke dokter bayar sendiri, itu namanya istilahnya OP, out of pocket. Ya. Nah, ada data menarik gitu ya bahwa ketika OP ini tinggi, itu ternyata yang kesehatan yang didapatkan itu tidak lebih baik dibandingkan ketika yang tinggi itu adalah sumber pendanaan dari negara. Kenapa? Karena kalau keluar dana dari duit pribadi itu perspektifnya adalah perspektif kapitalistik. Kenapa? Karena kita membayar biaya kesehatan itu dengan logika kapitalis kan sebenarnya, kan bayar swasta biasa gitu. Jadi ketika semakin banyak kita keluar sebenarnya nilai kesehatan yang kita dapatnya itu nggak gede-gede banget sebenarnya secara agregat gitu ya. Dibandingkan ketika negara membiayai kesehatan misalkan 100 triliun itu akan manfaatnya kan lebih didapat dibandingkan rakyat ngumpulin 100 triliun. Nah bahasanya gitu, itu ada kesehatan ya. Nah terus kalau kita bicara tentang pendidikan ini ternyata tidak jauh berbeda ya, tidak jauh berbeda jenisnya gitu ya. Nah kita tahu
pendidikan tinggi terutama ya itu beberapa kampus PTN itu sekarang statutanya berubah ya. Sebenarnya bukan baru-baru ini, sudah mungkin zaman saya kuliah itu 2013 itu beberapa sudah jadi PTN, namanya misalnya PTNBH ya, berbadan hukum. Apa sih maksudnya gitu kan? Jadi PTNBH itu adalah perguruan tinggi negeri yang dia punya keleluasan untuk membiayai dirinya sendiri atau dalam hal ini berbisnis gitu ya. Jadi punya aturan, dia boleh punya usaha di luar sektor pendidikan. Itu boleh, ada aturannya ya. Makanya kalau kita tahu IPB itu sejak tahun, saya lupa tepatnya, tapi PTNBH-nya sudah lebih dulu dari 2013 sudah PTNBH. Makanya IPB akhirnya punya yang namanya botani. Sebenarnya botani itu skema doang sebenarnya gitu. Botani itu swasta, tapi tanahnya punya IPB gitu ya. Kemudian Ekalos sama itu juga sama. Jadi Ekalos itu, mau Ekalos tahu ya? Apa namanya? Lipo yang sama sebenarnya Lipo Mall yang sana sama yang sini juga itu jajaran banyak tanah-tanah IPB sebenarnya gitu ya dulu. Karena kalau kita bicara IPB zaman dulu itu ya di Pajajaran sana sebenarnya kita sebelum pindah ke Indramayu. Nah itu contoh gitu ya. Tapi ternyata gitu ya dengan skema tersebut ya kemarin mencuat gitu kan rektor ITB itu curhat lah ke DPR. Dia bilang berat sekarang kelola anggaran pendidikan. Dia bilang intinya subsidi yang diberikan pemerintah terhadap PTNBH itu makin sedikit gitu. Hanya 18% ITB. Baik nggak? Perguruan tinggi negeri, tapi 18%. Artinya kalau kita bicara perusahaan nih, sebenarnya saham negara ITB itu cuma 18%, itu bukan mayoritas. Harusnya dicoret N-nya. PTS ini sebenarnya logikanya, iya kan? Iya kan? Bukan negeri itu mah. Itu mah cuma numpang nama doang gitu. Tapi lucunya kalau langkah rektor itu wajib tanda tangan menteri. Jadi nggak punya saham, tapi kalau apa-apa harus ngikutin aturan atas. Itu logika perusahaan kapitalis itu nggak nyambung gitu. Coba, adakah perusahaan terbuka saham minoritas bisa milih direksi sesuai apa namanya meskipun dia ini saham kecil nggak bisa. Yang bisa milih direksi itu yang punya saham besar, itu logika sederhana gitu. Nah ini menariknya PTNBH. Nah itu disampaikan. Yang terjadi apa akhirnya untuk membiayai perguruan tinggi duitnya dari ini dari mahasiswa, nggak ada lagi dan tidak ada bukan uang pangkal gitu. Makanya kalau kita lihat itu gol-golan parah, gol-golan ini ya. Bahkan kalau teman-teman lihat perhatikan hampir semua PTN yang sebelumnya nggak punya fakultas kedokteran buka semua. Tahu kenapa? Karena di sana lah sumber berduit berada. Gitu ya. Jadi gambaran umumnya IP fakultas pertanian mungkin maksimal cuma 50 juta maksimal. Ya. Kedokteran kira-kira berapa? Uang pakalnya. Berapa? Jangan bilang ratusan juta, tebak aja. 300, kecil 300 mah kedokteran. Beberapa itu bisa tembus 500 sampai 700 seorang. Bayangin satu mahasiswa fakultas itu satu masuk kedokteran itu nilai duitnya itu mungkin 20 kalinya masuk pertanian. Ya mending jualan fakultas kedokteran kan gitu kan bahasanya kan. Iya kan? Makanya gila-gilaan emang niat banget gitu kan. Mungkin 5-10 tahun terakhir tuh berani invest gede-gedean karena duitnya lebih gacor gitu kan. Dibanding nyokolahin ya itu jurusan apa? Oh komunikasi ya duitnya kecil lah. Makanya kalau antum lihat PBB itu kampus dokter langsung gede bagus gitu kan kata boy. Padahal belum punya lulusan, wah ini karena dia tahu ini sarang duit semua ini masalahnya gitu kan.
Nah, ditambah di Indonesia ini masih ada pola pikir ataupun gambaran bahwa yang namanya jadi dokter itu sosial pride-nya masih kuat. Nah, ini makin susah ini di maksudnya klop lah gitu ya. Keluarga yang makin gila gitu ya, gila apa namanya? Gila status sosial ditambah dengan logika kapitalis. Nah, cakep udah gitu kan. Makanya kalau saya pernah baca itu rata-rata untuk seorang dokter sampai lulus itu rata-rata butuh 1 sampai 2 M. Bukan makasih mas ya. Miliar gitu ya. Padahal saya mikir, saya hitung ya, saya kuliah 4 tahun ya. Satu semester 5 juta waktu itu. Sampai lulus 40 juta gitu kan. Itu kalau uang pangkal gitu. Saya farmasi gitu kan. Jadi kayak uang pangkalnya dia, saya udah lulus lebih 4 tahun gitu. Nah ini luar biasa lah bedanya gitu ya. Nah itu fakta yang miris gitu ya. Nah ada beberapa contoh ya bagaimana pengelolaan kesehatan dan pendidikan ini dilakukan di dunia. Pertama Amerika Serikat. Sebenarnya kalau kita bicara Amerika Serikat itu adalah laboratorium sistem kesehatan yang gagal. Kenapa saya bilang gagal? Kalau kita bisa bilang kita mau bangga-banggaan sebenarnya bagusan BPJS dibandingkan sistem kesehatan Amerika Serikat. Serius gitu. Makanya kalau pernah lihat pidatonya Obama itu ada namanya Obamacare, program dia itu naik gitu. Sebenarnya meskipun jelek juga sebenarnya gitu ya. Kenapa ya sebenarnya? Karena logika di Amerika Serikat itu sangat kapitalistik. Dia sangat memegang teguh ide-ide kapitalis gitu ya. Jadi makanya gitu. Hasilnya apa? Hasilnya negara rakyatnya hancur lebur gitu. Jadi ada satu istilah menarik. Kalau orang sakit datengin ambulan ke rumah, tiba-tiba jatuh miskin, itu real gitu ya. Kan sangat mahal. Gitu ya. Jadi kesehatan di Amerika sangat mahal. Tetapi menariknya ada satu riset yang saya tadi bilang UUP tadi. Jadi di Amerika Serikat itu biaya kesehatan itu mahal, pengeluaran bidang kesehatan tinggi, tapi outcome atau pengeluaran dari duit yang diberikan itu lebih kecil dibandingkan dengan Jepang yang biaya kesehatan rendah. Itu ada faktanya. Ya. Jadi Amerika itu duitnya keluarinnya mahal, tapi sebenarnya efek kesehatan kecil. Gitu. Nah, kalau katanya ilmuwan MIT ya, Noam Chomsky ya, dia bilang sistem kesehatan di Amerika Serikat itu profit driven system, nah, gitu. Jadi apa namanya sistem yang dijalankan berbasiskan pada keuntungan dalam kesehatan apa asuransi swasta itu masalahnya. Jadi Amerika Serikat itu makanya asuransi swasta. Makanya sangat-sangat mahal gitu ya. Nah itu Amerika. Nah cuman ada contoh juga yang lain. Contohnya Inggris dengan NHS-nya. NHS itu kayak BPJS-nya lah ya di Indonesia. Itu salah satu sistem kesehatan yang cukup baik gitu ya. Dia bisa mengcover apa namanya kesehatan dan ini sangat berbeda dengan Amerika Serikat gitu ya. Meskipun kalau kita bicara problem itu masih banyak lah problemnya ya. Nah, termasuk kalau kita bicara negara-negara Skandinavia itu juga sama. Meskipun kalau kita bicara, kok bisa sih Skandinavia digratiskan gitu ya? Kira-kira dari mana dananya? Dari pajak yang dibebankan kepada rakyatnya sangat luar biasa gitu ya. Bahkan sampai 20 sampai 30%. Nah, kebayang duit gaji 20-30% itu diambil buat bayar pajak kan gila juga sebenarnya gitu ya. Ya tapi kadang kalau dipikir-pikir ya dengan kondisi sekarang tuh kita mikirnya itu kadang jadi kalaupun ya bayar tapi benar gitu kan. Kadang suka mikir gitu kan. Maksudnya daripada kita bayar tapi akhirnya zoom juga gitu kan. Lebih baik bayar tapi benar gitu kan. Nah tapi sialnya gitu ya. Udah kita bayar, hasilnya bobrok dan seterusnya. Sampai ada ini mungkin bukan konteksnya kesehatan pendidikan ya. Jadi di satu mobil Bapenda, tahu Bapenda nggak? Badan tukang kutip pajak ya. Badan pendapatan daerah gitu ya. Jadi Bapenda, masa Bapenda apa DJP gitu. Mobil tulisannya itu pajak Anda membangun negeri katanya gitu kan. Mobilnya nih, tapi ternyata mobilnya jalan di jalan yang sedang rusak jalanannya.
Itu kan kayak gila kontras banget gitu. Jadi dia tuh lagi promo, ayo bayar pajak biar membangun negeri gitu ya. Padahal mobil ini sedang berjalan di jalan yang sedang hancur parah gitu. Kan kayak lu buat kesel gitu kan katanya gitu kan. Lu ngomongin bikin bangun negara ini jalan yang lu lewatin aja hancur semua gitu loh gitu kalau lu benerin gitu kan. Itu kan kasarnya kayak gitu ya meskipun dia juga bisa ngeles. Wah kalau lu benerin jalan sih itu masalahnya itu pajak yang diambil ketika kita bayar apa namanya pajak kendaraan. Jadi memang untuk jalan itu pajaknya diambilnya dari pajak kendaraan. Jadi pajak daerah. Kalau pajak DJP itu pusat. Gitu. Ya itu sih teknis lah sebenarnya. Tapi logikanya nyambung lah gitu. Nah itu Skandinavia. Nah cuma ada satu contoh menarik yaitu ada Thailand. Jadi Thailand itu kekayaannya sebenarnya tidak sekaya Inggris, tidak sekaya negara Skandinavia. Mirip-mirip lah sama Indonesia, bahkan mungkin bisa jadi kekayaan alamnya lebih rendah dibanding Indonesia. Tetapi sistem kesehatan di sana itu lebih baik dibanding Indonesia. Jadi ini fakta. Kenapa? Karena kebetulan banyak dosen-dosen saya ketika di farmasi itu memang lulusan dari Thailand. Ada namanya kampus Mahidol. Mahidol itu jadi Thailand itu dianggap seperti Inggrisnya di Asia Tenggara lah. Sistem kesehatannya ya konteksnya gitu. Kalau Singapura itu gaya Amerika. Ya, jadi Singapura itu bukan gaya Inggris sebenarnya, tapi gaya Amerika sistem kesehatannya gitu ya, mahal gitu ya. Tapi kalau Thailand itu gaya NHS gitu ya. Itu yang miripnya lah gitu ya. Artinya apa? Artinya sebenarnya negara kaya dan tidak kaya itu sebenarnya bukan jadi apa namanya pertimbangan bisa mengcover atau enggak, tapi ini kemauan dari pemerintahnya mau atau tidak. Nah ini mungkin kontras dengan program pemerintah sekarang yang mungkin kalau kita bisa lihat dananya sebenarnya ada sebenarnya faktanya gitu kan. MBK sebanyak itu ternyata dananya ada loh gitu kan. Jadi kalau alasan nggak ada itu kayak ya lu mah nggak jadi prioritas aja sebenarnya gitu kan logikanya gitu simpelnya gitu kan. Buktinya buat itu bisa gitu kan. Kenapa buat kesehatan atau pendidikan nggak bisa? Gitu kan? Nah lanjut ke kelas menengah ya. Pajak dipalang pajak diabaikan negara dijual baru 2025. Jadi kelas ini dia sumber pendapatan negara terbesar, tetapi dia tidak bisa menikmati hasil dari pajak-pajak yang diberikan. Dia nggak dapat subsidi, dia nggak dapat BPJS yang dibayarkan. Dia harus bayar kan BPJS-nya tetap, gitu ya. Kalau dapat bantuan pemerintah BLT dia nggak masuk batasnya karena lebih tinggi, ya, dan seterusnya. Sedangkan kelas atas itu dapat pajak apa namanya tax haven ya namanya ya dan seterusnya gitu ya. Nah terus gimana sebenarnya dalam Islam gitu ya. Nah prinsip Islam sebenarnya negara ini mengurus bukan penonton gitu ya. Nah ini ada beberapa yang prinsip yang disampaikan sebenarnya dalam Islam problem utama ekonomi itu bukan problem ketiadaan sumber daya ya atau kurangnya sumber daya bukan, tapi problem ekonomi yang menurut Islam real terjadi itu adalah problem distribusi. Artinya apa? Sebenarnya dananya ada, sebenarnya uangnya ada, ya. Tetapi distribusinya ini tidak merata dan tidak terdistribusi secara merata. Itu problem ini. Maksudnya merata itu apa? Artinya gini. Pendidikan dan kesehatan itu sesuatu yang harusnya didistribusikan oleh negara kepada orang-orang yang tidak bisa mendapatkan itu secara kalau dia bayar gitu. Nah itu harus didistribusikan oleh tangan negara di sana pada intinya itu. Nah jadi pada intinya Islam tidak memusuhi pasar gitu ya, dia tidak memusuhi pertumbuhan ekonomi ya, tidak juga memusuhi investasi, tidak memusuhi orang kaya, tapi Islam dengan tegas memusuhi sistem yang membuat kekayaan hanya berputar di kalangan tertentu saja, yaitu orang para apa namanya oligark, ya. Nah, tetapi memang ini yang perlu kita pahami, sadari bahwa hal-hal ini yang harus kita pertanyakan dan perlu kita diskusikan. Mungkin itu untuk pematangnya saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
mulai dari pemaparan fakta terkait bagaimana sih realita kesehatan dan juga pendidikan di negeri kita saat ini dan juga komparasinya di beberapa negara yang ada di belahan dunia lain. Terima kasih kepada Mas. Namun tentunya diskusi masih belum selesai teman-teman. Diskusi masih baru mulai dimulai. Jadi di sini bagi teman-teman yang memiliki pandangan ataupun memiliki keresahan atau bahkan narasi tandingan yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pemantik sangat dipersilakan. Untuk itu saya buka kesempatan untuk satu orang penanggap terlebih dahulu. Ada yang ingin memberikan tanggapan ataupun pertanyaan kepada Oke, oke. Oke, sip. Sepertinya belum ada nih, Bang. Oke, belum ada teman. Masih malu masih. Kalau masih malu ya, Bang ya? Kalau seandainya belum ada, mungkin sedikit ini, Bang. Kita minum dulu mungkin. Jadi kan Bang Iman sempat menyinggung bahwa UKT komunikasi itu rendah gitu, Bang. Mungkin boleh lah kita tebak-tebakan dulu. Tebakan dulu nih. Menurut Abang, untuk suatu program studi komunikasi, berapa sih UKT yang layak? Ini malah tebak-tebakan gini ya. Gak apa-apa lah. Jadi gini, rendah itu konteksnya dibandingkan dengan program studi. Paham itu maksudnya. Karena saya lagi bicara bahwa PTN ini perlu duit. Tebak dulu tebak. Tebaknya, saya tebak 10 kayaknya. Oke, benar ya? Jawabannya benar Pak. Oh, Oke. Jadi gini teman-teman. Bahkan sekelas komunikasinya dianggap sederhana dan tidak membutuhkan banyak resource gitu ya Bang ya. Bahkan sekelas ini harus memahami itu gitu. Apalagi sekelas pendidikan kedokteran ataupun teknologi yang itu bahkan lebih banyak tadi lab-labnya dan segala macamnya. Tapi realita ini saya rasa ini Bang, karena kan kita bicara kelas menengah ya, dan inilah fakta realistis kelas menengah itu sendiri. Jadi kelas menengah itu jangan teman-teman bayangkan orang yang tidak bisa makan, orang yang tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan. Itu terkategori kelas bawah, mohon maaf gitu. Nah, kelas menengah ini adalah sebagaimana yang telah disebut tadi, adalah orang yang memiliki kecukupan. Mereka bisa untuk membayar apa yang mereka inginkan sekarang ini. Tetapi ketika ada suatu badai, ada suatu bentuk pukulan yang begitu keras, entah tiba-tiba sakit, entah tiba-tiba krisis ekonomi, krisis moneter, segala macam, mereka ini adalah orang-orang yang paling sering mengalami menjadi orang yang pertama untuk menjadi korban. Kenapa? Kalau kita bicara kelas bawah, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan bantuan sosial. Mereka ketika tidak bisa mengakses terkait pendidikan, ada sekolah gratis. Mereka ketika tidak bisa untuk bahkan di kelas bawah kuliah ya dong ya. Di kuliah itu ada nama itu program KIP gitu. Nah, dan KIP itu kan bisa jadi orang yang punya kartu miskin gitu kan. Warga menengah kan nggak bisa ngeklaim dia miskin kan? Atau kurang ajar gitu kan? Gimana bang? Kurang ajar. Jadi atau kalau saya ngomongin tulisan keterangan miskin itu kayak menyakitkan gitu ya. Jangan ngomongin itu deh. Atau kenalan gas tabung gas hijau. Itu saya paling kesel kalau tabung gas hijau itu. Apa bisa kan? Ya untuk orang miskin. Orang miskin. Ada tulisan yang sangat menyakitkan kalau pakai itu ya. Hanya dibutuhkan orang-orang miskin gitu kan kayak cir kita pakai gas doang kita beli loh ini loh kita beli loh ini tulisan untuk orang miskin gitu loh padahal segini aja. Terus ada lagi yang pernah lihat kan di medsos itu yang orang berantem itu karena di rumahnya tulisin rumah orang miskin gitu kan. Iya kan ada kan itu kan kayak apa ya? Ya mungkin ini konteksnya protes tapi negara itu sangat luar biasa ya. Kok orang sih kayak dieksploitasi gitu loh. Hal-hal kayak gitu loh. Jadi kan gak mungkin kita kasih dapat surat tadi, surat keterangan miskin, kan? Terus apa namanya? Tapi secara bayar UKT itu juga susah gitu. Ini tadi contoh ya, gitu ya. Kebetulan adik kelas saya gitu ya. Yang menarik itu gini. Jadi kalau dia PNS itu dianggap sejahtera. Itu logikanya pemerintah loh serius. Jadi kalau udah PNS itu dianggap sejahtera. Meskipun kalau kita bicara PNS ini gaji kita beda-beda kan. Iya kan? Dari yang sejahtera sampai prasejahtera mesti gitu. Kalau kita bicara PNS ini ya, pemerintah ngomong UMR bohong banget gitu kan. Bahkan mereka menggaji under UMR sebenarnya gitu kan faktanya gitu kan. Mungkin kemarin Pak lagi rame ya para dosen ya di sekolah di kampus negeri di Jawa Timur ya dia cerita
eh, apa namanya CPNS-nya gitu ya, itu kan nilainya 80% dari nilai gajinya kan, kalau dia masih CPNS ya, tahun pertama gitu ya. Nah, dia buka tuh gajinya berapa? PNS loh, S3. Berapa coba? Surabaya. Gak nyampe 3 coy. Buat apa? Dan bener. Itu perguruan tinggi negeri loh gitu. S3 Inggris. Buset dah. Jauh-jauh tuh Inggris. Balik ke sini gaji gitu kan. Gimana gak betapa orang gitu. Itu dosen. Gimana guru SD? Guru SMP? Guru SMA? Ya kebayang kan gitu. Nah, ini gambaran bahwa sebenarnya pemerintah sendiri itu gak niat sebenarnya. Ketika mengkategorikan kan OPS sejahtera, ini gimana? Nah makanya kebetulan guru saya gitu ya, anaknya masih IPB manajemen, katanya ada anaknya, kebetulan lewatnya ujian tulis, ya, makanya dari 10 juta semester. Gajinya aja kan nyampe segitu, gitu, setahun, setahun sebulan. Ya masa sebulan kalau 10 juta per semester kan berarti per bulan sekitar berapa? Satu, ya satu tujuh satu enam lah gitu ya. Padahal dia anaknya 3. Kakaknya di IPB juga. Saya nggak ngerti deh itu kayak gimana IPB bisa keluarkan. Adiknya ada 1, dia 3 bersaudara. Kakaknya lagi tingkat aja, adiknya baru masuk. Tapi dipatok angka bukan segitu. Dibilang nggak punya duit, ya gajinya dia tinggal juga. Tapi kalau dibuat kayak gitu, ya berat juga sebenarnya gitu kan. Dan itu nggak bisa nggak terkategori harus dibantu juga gitu. Nah ini yang fakta yang terjadi. SKC ini memang terjadi gitu ya di dunia pendidikan sekarang. Makanya kemarin sempat ramai ketika setelah pengumuman UTBK itu sampai kalau nggak salah belasan ribu akhirnya mundur ya. Mungkin pernah baca beritanya ya. Mundur apa? Karena ketika dia lihat UKT-nya itu nggak mampu, bisa terima tapi nggak mampu. Wah kayaknya orang tua saya nggak bisa bayar, akhirnya dia mundur. Banyak itu. Nah ini yang terjadi di dunia pendidikan saat ini sekarang. Ya, dan fakta-fakta sudah cukup dalam menyadarkan kita bagaimana sih sebenarnya kebutuhan dasar kita lah, pendidikan, kesehatan. Itu hari ini tuh begitu banyak yang tidak kita penuhi dengan layak gitu. Dan ketika kita dapatkan hal yang sedikit, kita sedang merasa nyaman dan menikmati hal itu. Nah, di sini tentunya kita butuh pendidikan dari teman-teman juga agar diskusi kita menjadi lebih hangat. Kembali saya tanyakan, apakah di sini ada yang bersedia untuk memberikan pandangan juga? Oke, boleh ada satu yang dari dulu. Cek 1 2. Baik, terima kasih. Tadi materi sudah disampaikan secara jelas. Tetapi izin Pak Pemateri, saya rasa ini untuk judulnya bukan kesehatan. Ini pandangan saya. Karena kalau kita mau bahas kesehatan, maka kita akan membahas produk-produk untuk menjaga kesehatan itu sendiri. Saya termasuk yang peduli dengan kesehatan. Jadi saya merokok. Karena saya menjaga kesehatan mental saya. Iya, saya menjaga kesehatan mental saya. Saya punya karyawan puluhan, itu kalau mereka buat pulang, maka akan bisa saya sikapi dengan soft karena rokok. Nah itu. Tapi di sisi lain, bentuk saya menjaga kesehatan adalah saya mengkonsumsi habatus sauda, magnesium glisenat, ada kreatin, dan itu mahal. Tetapi tadi pas bahas aspek kesehatan, ternyata yang dibahas rumah sakit, jadi harusnya judulnya adalah kesakitan. Jadi mau sehat mahal, ya kan? Mau mengobati yang sakit juga mahal. Kemudian ini pendidikan. Saya rasa kita bisa lebih luas lagi. Yang kita bahas bukan pendidikan, tetapi kepintaran. Karena untuk menjadi pintar itu ternyata mahal. Kita nggak harus sekolah, ya kan? Tapi kita mau jadi orang pintar, kita harus beli buku, kita harus punya kuota untuk nonton YouTube. Jadi jangan kan pendidikan, jadi pintar itu mahal.
Makanya kalau saya lihat ada orang bodoh, ya kalau ada saya lihat orang bodoh itu yang saya tanya dulu, dia bodoh karena tidak ingin pintar atau tidak punya fasilitas untuk pintar. Begitu. Jadi saya pengen menyinggung mengenai judul. Nah, menariknya tadi kalimat suatu pemateri menyampaikan berhamburannya fakultas-fakultas kedokteran. Di sisi lain, berhamburannya rumah sakit baru. Ada lagi berhamburannya pengusaha makam. Pengusaha makam. Ini kan air ya. Jadi kalau ada orang berduit masuk rumah sakit, pilihannya ada dua, sehat atau mati. Setidaknya kalau mati dia meninggal di makam yang ternama begitu. Begitu. Ini kan ini ya. Nah, maka dengan fenomena itu, saya ingin bertanya kepada pemateri, jika konsep Islam digunakan dalam bernegara, nah ini karena belum disampaikan, apa yang akan dilakukan untuk menuntaskan persoalan ini yang dimana tadi katanya kesehatan sama pendidikan menjadi komoditas atau bisnis kan? Ya gitu. Kalau misalnya saya jadi pemimpin, yang pertama dari akarnya dulu mengenai konsumsi gula, ya mecin, ya rokok. Kemudian saya tutup pengusaha-pengusaha makam gitu kan, karena tidak ada motivasi hidup di situ. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas untuk pernyataan dan juga simulasi terkait judul yang kita bahas hari ini ya. Oke, teman-teman mungkin boleh ditahan dulu. Saya berikan kesempatan ke teman-teman yang ingin menambahkan mungkin atau memberikan pertanyaan lanjutan. Tadi saya melihat dari barisan depan sepertinya ada yang cukup tertarik. Kayaknya dijawab dulu deh biar nggak kepotong-potong. Iya. Oke, Langsung aja ya, biar nggak masih nyambung gitu ya. Oke, terkait judul itu sih menarik ya diskusinya ya. Tentang kesakitan dan kepintaran. Bagus juga sih usulannya. Suka dia lah. Oke, kita masuk ke pembahasan bagaimana Islam mengatur kesehatan dan pendidikan dalam kelak nanti gitu kan, kita bicara itu. Ya memang saya belum singgung itu gitu ya. Kenapa? Memang waktunya di diskusi. Nah, saya lagi atau saya ngambil satu sumber yang menarik gitu ya. Ini kita nggak bicara pendidikan tapi bicara kesehatan. Ini buku terjemahan terkait politik pemeliharaan kesehatan dalam negara daulah. Ini terjemahan dari kitab Siasah Ruhiyah Sahihah di Daulah Khilafah ya. Jadi di sini dikatakan ya pada prinsipnya bahwa yang namanya pemeliharaan kesehatan itu pemeliharaan dasar yang tadi saya bilang. Artinya apa? Kalau dasar itu dijamin oleh negara. Sumbernya dari mana? Itu nanti sumber negara. Nanti kita bisa bahas ini. Makanya dalam Islam kita tahu ada namanya konsep kepemilikan, gitu ya. Ada milkiyah apa, gitu ya, kepemilikan umum. Terus milkiyah fardiyah, kepemilikan pribadi, dan milkiyah daulah atau kepemilikan negara. Nah sekarang dalam logika kapitalis, milkiyah ammah ini bergabung ataupun dikategorikan milkiyah fardiyah. Itu problem. Apa maksudnya milkiyah ammah itu atau kepemilikan umum? Itu adalah barang-barang tambang dan barang-barang sumber daya alam. Itu yang jadi masalah. Dengan skema apa? Skema konsensi. Ya mungkin sering kita bahas mungkin ya, ini di sini juga ada bikin ya, sering bicara tentang konsep kepemilikan dalam konteks saat ini gitu ya. Itu jadi problem gitu. Yang mana seharusnya ya sumber-sumber itu keuntungannya balik ke negara. Oh sekarang kan ada uangnya juga dari Freeport. Itu bukan keuntungan, tapi itu pajak dari yang dihasilkan. Duitnya mah ngalir ke mereka semua sebenarnya gitu kan. Freeport ya kalau kita bicara di mana di Sulawesi itu apa nikel itu daerah apa?
Morwali ya, itu larinya ke PMA semua gitu kan. Nah itu yang pertama, itu sumber. Yang kedua, konsep dalam kesehatan itu gitu ya, ketika itu dijamin ya, itu karena perintah dari Allah gitu. Bahwa yang namanya pemimpin itu adalah roin atau pembantu. Nah, makanya konsep dalam Islam itu menarik. Pemimpin itu bantu, bukan jadi raja ataupun jadi sesuatu yang luar biasa. Justru pemimpin itu yang bantuin rakyatnya. Artinya siapa? Artinya rakyat itu yang jadi orang harus kan kalau kita punya membantu yang mengabdi kepada kita kan gitu kan. Nah dalam Islam itu konsep pemimpin itu membantu rakyatnya, artinya pemimpin yang harus mengabdi kepada rakyatnya gitu kan. Ini secara filosofi mungkin kayak aneh, tetapi ini filosofi yang memang turun dari hadis, itu yang harus kita pahami gitu ya. Jadi makanya kalau kita bicara sirah, kenapa ada Umar itu kemudian ada orang yang dia ini gak punya makan, kemudian dia bawa gandum gitu kan. Terus Rasul itu tertarik ya, dia bawa dikasih makan tanpa dia sadar ini tuh Umar. Mungkin kalau zaman sekarang lagi apa namanya itu belusukan kayak gitu, belusukan malam-malam gitu kan, sampai nggak tahu ini tuh Umar gitu, sampai nggak tahu misalkan tiba-tiba Prabowo datang ke sini kan kasih makan antum gitu kan, gitu. Tapi nggak ada siapa-siapa gitu, nggak ada dayang-dayangnya gitu. Nah itu contoh bahwa pemimpin itu membantu atau sebagai rohin. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ya, pemeliharaan kesehatan dalam Islam itu sifatnya sentralistik. Artinya terpusat. Terpusat itu, misalkan satu daerah ini sumbernya kaya, ada daerah yang miskin, tapi dia punya masalah kesehatan yang luar biasa. Nah, maka sumbernya itu bukan berarti hanya dari wilayah itu aja, tapi harus disubsidikan gitu kan. Nah, tetapi yang menarik, administrasinya desentralistik. Artinya apa? Secara pengelolaan administrasinya itu harus per wilayah memang diatur, nggak perlu tunggu dari pusat gitu. Biar apa? Biar cepat. Karena prinsipnya dalam Islam pengelolaan itu harus simpel dan mudah, tanpa birokrasi yang rumit gitu. Itu prinsipnya. Nah, terus tadi pertanyaan gimana dengan perusahaan-perusahaan swasta, baik itu di kesehatan maupun pendidikan, apakah tetap boleh atau tidak, ataukah dalam Islam nanti rumah sakit swasta dilarang, kemudian sekolah swasta dilarang. Ternyata ya kalau kita bicara mengacu ke buku ini, dan ini juga mencontohkan dalam konteks kesehatan itu, kesehatan pelayanan swasta itu diperbolehkan. Ya, artinya diperbolehkan itu apa? Ya nggak ada masalah sebenarnya gitu ya. Kenapa? Karena pada saat itu ada para dokter ataupun para tabib yang membuka pelayanan bekam. Tapi jangan dipikirin bekam kayak sekarang ya. Jadi zaman dulu bekam itu salah satu cara kesehatan yang lagi ngetren lah bahasa gitu ya. Kayak sekarang tuh mungkin teknologi tinggi lah gitu ya dalam kesehatan gitu ya. Nah dulu itu udah ada, zaman itu ada, bukan bayar. Orang meskipun saat itu kan Rasulullah itu mendatangin dokter dari kalau nggak salah Mesir ya, masalah ya. Jadi Rasulullah itu dikirim seorang dokter dari Mesir, non Muslim kalau nggak salah ini ya. Terus sama Rasulullah itu sebenarnya dikirim sama raja sana untuk beliau, tapi beliau nggak ngasih. Tapi akhirnya dipakai atau ditaruh di, maksudnya di Madinah buat siapa? Buat rakyat di Madinah. Siapa saja boleh pakai gitu ya. Maksudnya berobat gratis. Tapi pada saat yang sama itu ada yang buka pelayanan bekam berbayar gitu loh. Dan boleh gitu loh. Itu karena itu hukumnya itu jasa. Jadi kita punya yang diberikan, dia membayar jasa yang didapatkan. Dan itu prinsipnya adalah ridho wal ikhtiyar. Artinya gini, saya mau jual bekam, sekali bekam 1 juta gitu.
Nah kalau dia ridho nggak apa-apa kan? Tidak ada pemaksaan, tidak ada kezoliman gitu kan? Nah tinggal nanti harganya wajar atau enggak itu ntar skema negara gitu kan. Tapi pada intinya swasta itu boleh. Nah kenapa sekarang masalah? Kok kayaknya mahal banget? Karena negaranya mundur. Negaranya tidak mencukupi hal-hal yang sebenarnya harus diisi oleh negara. Akhirnya swastanya yang ngisi peran itu gitu. Akhirnya apa? Akhirnya rakyat yang dia ini sebenarnya nggak bisa masuk skema swasta, akhirnya nggak bisa mendapatkan apa-apa gitu. Jadi kalau gambaran saya nih ya, nanti yang difasilitasi negara itu udah cukup gitu. Swasta itu hadir di fasilitas kelas atas gitu. Yang dia mungkin pilih lebih gitu. Misalkan rumah sakit kayak hotel. Ya mangga aja terserah dia gitu kan. Tapi secara fasilitas kesehatan yang dasar cukup. Misalkan contohnya gini, satu ruangan bisa 2, bisa 3 gitu kan. Tapi kalau yang bikin kelas atas satu ruangan mungkin bisa ada kamar mandi dalam mungkin gitu kan. Ada ruang makan, sekarang kan ada tuh kan. Kalau melihat kan, bahkan ada ruang rapat. Mungkin karena yang sakit mungkin CEO gitu kan, harus rapat gitu kan. Dan seterusnya gitu kan, perlu kitchen set. Saya nggak ngerti siapa masak apa gitu kan. Dan seterusnya lah gitu ya. Itu bisa jadi gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya memang nanti swasta itu ngambil apa namanya kelas atas aja gitu. Itu gambaran saya paling. Tetapi yang ranah kelas standarnya itu udah habis sama negara yang difasilitasi, termasuk pendidikan dalam sektor pendidikan. Jadi sebenarnya Islam makanya nggak pernah masalah dengan swasta sebenarnya, karena Islam memberikan itu pilihan. Nah sekarang yang terjadi adalah rumah sakit negara ataupun itu berantemnya dengan swasta, itu yang masalah. Jadi yang terjadi bukan apa namanya kalau bahasanya kapitalisme itu kan ketika ini dibuat satu pasar yang sama itu kan terjadi perlombaan harga yang luar biasa gitu. Maksudnya harganya akan semakin efisien dan seterusnya kan itu kan mitos mereka sebenarnya gitu ya. Tapi yang terjadi adalah kanibalisme swasta terhadap negara. Jadi rumah sakit negara itu hancur sebenarnya terjadi pada faktanya sekarang. Dan itu terjadi memang itu. Makanya yang berkembang itu akhirnya tadi penjamurnya rumah sakit swasta. Karena rumah swasta itu lebih bahasa manajemen itu agile. Kalau rumah sakit apa namanya negara itu kan lebih birokratis kan, dikit-dikit berhubungan, nggak bisa inilah gitu. Kayak berkembang cepat ya sama swasta. Faktanya kayak gitu akhirnya. Karena dia berantemin itu yang banyak birokrasinya dan ini gitu. Wah, udah kalah pasti gitu. Nah ini yang terjadi dan itu terjadi juga di pendidikan kita. Apalagi pendidikan SD, SMP, SMA itu kelihatan banget sekarang. Mungkin kemarin lihat data hasil TKA terbaru itu tertingginya nilai tertingginya yang di Jawa Barat itu menarik. Jadi Dinas Provinsi Jawa Barat itu ngerilis ranking nilai TKA. Atau tahu TKA ya? TKA itu penilaian penggantian yang dulu hilang lah gitu ya. Baru tahun kemarin ada. Menariknya rilisnya itu dibedain antara SMA swasta dan SMA negeri. Dibedain rankingnya. Jadi rankingnya dibedain. Saya nggak kebayang, aku bingung kenapa dia dibedain antara SMA negeri dan SMA swasta. Ternyata SMA negeri, SMA swasta itu nilainya kalau nggak salah ya, seingat saya itu paling tinggi itu 60 kok nggak salah. Sekitar 60 sekian. SMA negeri itu SMAN Bandung nomor berapa gitu, 8 apa berapa saya lupa. Tahu nilai berapa paling tinggi? 40. Akhirnya saya paham kenapa dibedain rankingnya. Karena kalau digabungin ranking negeri dan swasta itu nilai tertingginya negeri itu mungkin ranking 40-nya swasta gitu. Jadi ranking pertamanya negeri Jawa Barat itu mungkin ranking 40-nya di swasta sebenarnya gitu. Makanya rankingnya dibedain. Itu memberikan gambaran bahwa ketika sekolah atau pendidikan swasta dan negeri itu digabung, apa ibaratnya? Di lomba ibarat,
hancur gitu pasien itu. Karena memang ya tadi mereka nggak bisa kejar gitu kan. Negeri itu kenapa bagus itu karena sumber ataupun inputnya udah bagus gitu. Makanya dia bilang, dengan adanya zonasi hancur rebut. Ya memang fakta itu gitu. Kenapa dulu bagus? Karena kan yang masuk situ bagus-bagus semua. Tinggal diajarin udah pintar anaknya gitu kan. Itu kan fakta. Kenapa SMA 1 bagus? Ya kan dari dulu orang kejar ke sana semua gitu. Sekarang pakai zonasi kemarin-kemarin yang masuk ke sana nggak bisa jauh-jauh. Ya hancur lebur di sana. Rankingnya nggak terlalu bagus dibanding sebelumnya. Nah itu yang terjadi di pendidikan juga kacau jadi akhirnya gitu. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bang Iman. Terkait pemakaman, mau dijawab atau gimana? Oke. Nah itu sama lah. Ya. Oke. Baik, teman-teman, ada yang ingin menambahkan dan menghangatkan di sini? Mungkin boleh ajukan tangan. Oh, oke. Oh, Mas, kan saya ini yang jadi ini cuma saya sebenarnya. Ini saya pertama berpikiran positif terkait kebijakan itu. Saya punya persoalan tentang apakah memang sistem yang dibuat itu karena mungkin saya sampaikan tadi kapitalis memang dibuat orang-orang tamak gitu yang mengatakan cukup atau malah sistem yang itu dibuat yang karena biaya produksinya tuh mahal gitu. Biaya produksi untuk melakukan itu terkait dengan kesehatan atau pendidikan gitu. Nah ini yang saya rasain, mungkin kalau pikiran saya negatif berarti orang-orang itu pada tamak banget gitu, pengen uangnya banyak gitu. Atau malah ini pikiran positif saya emang untuk membangun sistem tersebut, memang biaya produksinya itu mahal gitu. Nah ada satu lagi pun cakupan pikiran saya lainnya adalah perihal kalau kebutuhan primer khususnya itu kayak kesehatan dasar, pendidikan dasar gitu itu memang wajib gitu kebutuhan primer untuk semuanya dan pun di sistem negara diwajibkan untuk bisa mampu untuk kebutuhan dasar. Tapi kalau misalkan kayak perkuliahan ataupun lebih lanjutnya lagi itu kan pasti kebutuhan sekunder ataupun tersier ya. Apakah mungkin universitas ataupun rumah sakit dan sebagainya itu memaksakan bahwa hal yang tersier itu malah menjadi wajib gitu. Membuat jadi kayak ini kita peluang banget gitu sehingga yang harusnya memang itu adalah primer atau dasar ya sudah cukup sampai ke dasar jangan malah dipaksakan ke tersier atau ke tersier itu menurut saya. Streaming YouTube apa record dong? Baik. Ya, pertanyaan pertama terkait ini tuh sebenarnya biaya produksinya mahal atau memang Nggak tahu jawabannya nggak mas. Yang pertama ini ada salah satu Charging pinnya kali. Ini nggak kebalik. Saya benar. Mereka nggak bilang. Ini nyala. Baru bisa. dalam Cuman gampang. apa namanya Kepala. bagaimana dengerin audio ini aja. atau oligarki Ini rekamnya dari sini. tumbuh. Enggak, nariknya dari audio mana? Ada yang namanya akhirnya Langsung. saya agak lupa yang menuliskan siapa pada intinya Emang tadi memang nggak sebanyak itu. hasil dari perjalanan kapitalis itu menumbuhkan sifat ketamakan itu ada memang benar gitu. Ada gini Oh, ini pakai Droid. karena prinsip dasar kapitalis kan sebenarnya bukan cuma sekedar Kenapa nggak mic-nya pakai dari source itu aja lebih tapi bagus? menumpuk uang tanpa adanya Pakai batasan apa yang emang ini? membatasinya itu yang jadi OBS. problem. Enggak, ke HP-nya. Makanya Pakai sebenarnya dalam sini. Islam itu tidak ada Mau pakai Droid Cam atau pakai apa? Droid Cam. Bisa kan? larangan untuk jadi orang kaya, tetapi kekayaan itu didapatkan dengan cara dan jalan yang benar. Nah, sedangkan dalam logika kapitalis, kekayaan itu bisa didapatkan Ini Droid dengan Cam-nya apapun. dulu. Ini problem. Oke. Jadi cuma dibatasi oleh Enggak di moral-moral di aplikasi secara Droid Cam universal. dulu Dan udah diaktifasi. sebenarnya kalau kita bicara moral Tapi itu kalau saya nggak kalau lagi jalan ada. nggak bisa dirubah. Karena moral universal itu bisa berubah-ubah. Ada Droid Cam. Mungkin dulu LGBT dilarang, nah sekarang jadi boleh. Pakai apa? Droid Cam. Artinya moral itu OBS-nya gitu. elastis gitu, sesuai dengan Dan pasar akhirnya gitu kan akhirnya. Ya, tahu ini ini kan itu yang terjadi gitu. Itu pertama. Jadi memang sifat greedy itu muncul ketika pakai IP. tidak dibatasi oleh moral agama. Makanya Kalau penting mau agama itu. install Droid Cam-nya dulu. Nah yang terjadi di Jadi Droid Cam batasan itu ada apa namanya ada pilihan paham kapital itu nggak ada batasan itu kritik memang gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, apakah ini benar-benar biaya produksi mahal atau dibuat mahal, gitu kan? Kita contoh ke kesehatan. Tadi saya bilang salah satu komponen kesehatan yang paling mahal itu apa? Obat dan alat kesehatan.
Oke, Mereka apa padahal kita lihat dari obat dan alat kesehatan. ngangkat kok kalau saya Sebenarnya biaya terbesar dari obat dan alat kesehatan itu apa sih? Kira-kira apa coba? Android. Riset, oke, riset termasuk besar. Tapi sebenarnya yang paling besar itu bukan itu. Tetapi yang paling besar adalah biaya marketing. iPhone juga bisa. Itu ada di sana. Jadi biaya marketing dari satu obat itu sangat-sangat mahal. Kenapa? Karena dalam sistem apa namanya obat dunia ya, kalau di kita itu di Indonesia itu kan ada namanya BPOM ya, Tahun lalu. yang ngelola itu ya. Jadi obat itu bisa rilis di pasar itu harus dapat cap BPOM. Nah, ada satu badan dunia yang sebenarnya bukan dunia sih, tapi Amerika itu jadi kiblat BPOM lah. Namanya FDA, Kalau bisa begini. Food and Drug apa namanya atau apa sih? Audionya kalau misalnya. Nah, ada satu skema yang sangat kapitalistik. Apa coba kira-kira dalam dunia obat? Adalah monopoli. Nah, yang baru tahu. Jadi terus Dari ininya pasti jadi perusahaan yang bisa menciptakan satu obat itu punya monopoli 20 tahun nggak boleh dikopi oleh perusahaan lain. Dan ini kayak agak patah-patah. Itu bukan karena aturan dunia itu. karena wifi. Makanya kalau ada rilis obat terbaru, Bedanya nggak sejelek ini. satu obat yang Kemarin sangat pakai apa? penting dan luar biasa, Kabel itu juga wifi juga wifi. satu perusahaan itu bisa untungnya luar biasa di situ. Anu buat ngasih yang online ada. Dan dia bisa main harga luar biasa. Kenapa? Karena nggak ada Bagus recordnya. Masuk mau kamera. karena saya lain kamu oleh Enggak yang ini yang offline dilarang kan mau ngisi online. sampai 20 tahun habis masanya baru boleh. Ada namanya Bagus kopi video apa namanya produk kopi lah. Oh, mic-nya. Kalau paracetamol sudah lewat itu udah lebih dari 20 tahun, makanya banyak. Ada Paramex, ada Panadol, sebagainya. Tapi obat-obatan baru itu di problem. Kenapa? Karena obat tersebut cuma bisa diproduksi oleh satu perusahaan dan itu luar biasa. Makanya dia bisa mainin harga setinggi-tingginya karena orang cuma bisa gitu. Dan itu benar terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, masalahnya perusahaan itu kan akhirnya orientasinya itu kan kuat, ya kan? Si perusahaan itu dia punya hak monopoli luar biasa. Akhirnya terjadi apa? Perusahaan itu akan memilih melakukan riset obat-obatan yang punya uang. Maksudnya punya uang itu apa? Potensi revenue-nya jelas. Dia tidak akan mau riset obat-obat yang duitnya nggak ada. Padahal penyakitnya jelas ada di dunia. Dan itu yang terjadi di dunia ini. Makanya kalau kita lihat bicara obat-obat yang nggak pernah beres di dunia, karena memang itu ada duitnya. Obat-obat penyakit-penyakit kayak TB itu nggak beres-beres di dunia. Ya karena perusahaan-perusahaan besar nggak minat sakit gitu. Duitnya kecil gitu. Penyakitnya banyak, harganya murah, keuntungannya kecil, nggak mau dia masuk. Ya benar karena swasta itu mikirnya keuntungan. Ya kan kita nggak bisa nolak itu. Yang jadi masalah negara turun ke belakang untuk hal kayak gitu. Dan ternyata mayoritas obat-obat yang penting tapi nggak untung itu didanai oleh negara. Itu kalah sumbernya. Ya, nah termasuk kalau kita bicara apa namanya vaksin pas COVID, pas pandemi. Jadi ada menarik. Ketika bicara vaksin COVID, itu kita bicara persoalannya bukan oh ini vaksinnya benar atau enggak, bukan bicara itu. Oh ini ada chip atau enggak, bukan bicara itu ya. Kita bukan bicara teori konspirasi gitu ya. Tapi bicara distribusi. Namanya apa? Jadi negara-negara maju bisa memvaksin orang-orangnya 30 kali dibanding negara-negara berkembang. Jadi negara berkembang itu pada vaksin. Kenapa? Karena dia nggak bisa bayar vaksinnya. Negara nggak bisa beli. Gitu. Sedangkan negara kaya bisa beli dan kasih ke rakyatnya secara terus-menerus bahkan 30 kali lipat. Ini ketimpangan luar biasa. Kenapa? Ya karena vaksin itu dibeli, diproduksi oleh swasta. Itu yang jadi problem sebenarnya. Sudahlah ada hak monopoli, akhirnya swasta itu bisa ngatur harga buatan Indonesia. Kemudian apa namanya? Karena itu by system ya.
ini dia monopoli basis bukan dan itu sekali bayar sama kan gitu. Nggak boleh sama penyimpanan datanya bukan di cloud tapi di Nah, itulah yang membuat cloud. negara apa namanya biaya kesehatan itu melambung tinggi sebenarnya gitu. Makanya biasanya kalau kita lihat apa namanya harga obat, biasanya kalau udah lewat dari monopoli itu harga turun. Semua harga obat yang setelah lewat masa monopoli itu turun harga, masih turun. Nah itu menariknya semua. Jadi yang sebelumnya tinggi ketika udah selesai 50 tahun itu biasanya harga turun, mulai turun. Ada kopinya, ada pembaliknya, contoh-contoh lainnya. Ya itu mekanisme yang dibuat sama sistem sekarang dibuat seperti itu gitu. Ya akhirnya kita nggak bisa maksudnya akhirnya mau nggak mau ya kondisi kayak gitu gitu. Dan akhirnya banyak negara juga nggak mau berinvestasi di hal itu karena biaya sangat besar. Ini mesti dua hal itu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Muhammad ya atas pertanyaannya. Mungkin untuk sedikit konteks bagi teman-teman yang baru hadir di diskusi detil ataupun yang telah lama hadir bersama di diskusi ini, memang ada suatu keunikan di dalam komunikasi bidang ideologi ini. Kita tidak hanya mempersoalkan terkait aspek tata kelola ataupun persoalan teknis, tapi kita menyadari bahwa adanya pun politik will dari tata kelola dan hal yang teknis itu berangkat dari ideologi tertentu. Dan satu yang paling kita asumsikan melakukan berbagai macam perusahaan dan kemudian melahirkan Gak tahu kenapa. jadi bagi teman-teman mulai berpikir tiba-tiba ada hal ini. Nah kami menawarkan bahwa Islam ini juga ada suatu bentuk ideologi yang mampu menjadi alternatif dan alternatif solusi untuk orang. Nah, terkait tata kelolanya bisa kita bahas. Bisa jadi dari negara-negara yang kita komparasi tadi, ada tata kelola yang bisa kita ambilkan hal-hal umumnya diterapkan juga. Oke teman-teman, masih pukul 9.10, jadi masih ada waktu. Jadi ada yang ingin melanjutkan diskusi dengan tambahan informasi ataupun tanggapan kita. Terus saya berikan kesempatan bagi teman-teman yang ingin kembali bertanya mengangkat tangan dan juga medis. Ada mungkin dari sebelah sini sudah, di sebelah sana belum ada. Oke. Oke, bentar ya. Oke, memang ada sedikit tanggapan dari teman kita terkait pertanyaan dari Ahmad tadi yang terkait pendidikan itu masih belum terjawab. Boleh mungkin sedikit elaborasi lagi apa yang terkait pendidikan itu? Oh iya. Itu kan kebutuhan dasar ya. Kalau misalkan sekarang kan rasanya pendidikan orang bangsa ini kan sekarang itu kan jadi wajib gitu. Kalau jadi Kemewahan saya. Ya, jadi gini, terkait pertanyaan itu sepertinya ada hal yang harus kita dalami terkait apa definisi pendidikan dasar dan pendidikan tersier itu. Memang ini kalau nggak salah diskusi ini mencuat yang dimunculin sama kalau nggak salah menteri apa pendidikan gitu ya waktu itu ya bicara tentang pendidikan tinggi itu pendidikan tersier dan diasosiasikan tersier itu penting gitu kan. Sehingga saya ya kan 2 atau 3 tahun lalu lah gitu, itu ramai itu sampai orang bilang masa pendidikan tinggi bukan penting gitu kan misalnya gitu karena dianggap tersier gitu kan. Nah, kalau saya ingin apa namanya mencoba untuk kita tidak terjebak dengan definisi apakah itu pendidikan dasar atau tersier. Karena kalau kita bicara, misalkan saya bilang pendidikan dasar itu harus di-provide, sedangkan yang di atasnya enggak, misalnya gitu kan, asumsinya gitu kan. Nah, di beberapa negara, ya, negara yang tadi saya sebutkan, itu pendidikan itu di-provide bahkan sampai tingkat S3 itu ada gitu. Ya, kayak kalau misalnya di Denmark atau Skandinavia lah itu sampai S3 di-provide. Jerman itu sampai 1 digratisin, ya, full, bahkan foreign digratisin juga, kalau nggak salah ya, Jerman. Artinya masing-masing itu digratisin juga gitu. Makanya banyak
orang-orang Indonesia, teman saya juga ada yang kemudian kuliah di Jerman itu akhirnya dapat itu kalau kuliah di negeri, gitu ya. Ada juga kampus swastanya di Jerman, gitu ya. Tapi kalau kuliah di kampus negeri yang gratis juga, gitu. Satu. Nah, ini balik lagi ke cara pandang negara dalam melihat sebenarnya pendidikan itu dia mau mencapai sampai titik mana, itu yang harus dikuatkan. Visi negara itu visi tingkat SMA, visi tingkat SMP atau visi tingkat S1 itu akan membedakan gitu. Misalkan pernah nggak sih lihat atau mungkin pernah dengar ada satu keluarga merasa tingkat SMP itu udah cukup sekolahnya, pernah nggak? Setelah itu bisa kerja, bener kan? Ada nggak? Udah cukup sekolah, cukup SD aja, SMP juga bisa kerja. Ya benar, lulusan kalau nggak sekolah SD juga bisa kerja sebenarnya, kan? Bener nggak? Nggak perlu sekolah pun bisa kerja, ya kan? Tapi yang membedakan sekolah lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, dan lulusan kuliah, kerjanya itu akan membedakan kualitas cara pandang, cara berpikir. Itu nggak bisa dibantah itu. Meskipun, oh gimana nih yang kuliah nggak benar, itu hal yang lain. Kuliahnya nggak niat, itu hal lain gitu. Tapi secara pendidikan itu kantor sosial yang luar biasa. Itu misalnya ada, dan itu proven banget menurut saya ini ya. Dan itu bukan cuma di Indonesia, bahkan dari zaman kita bicara peradaban Islam, pendidikan itu kontrol sosial luar biasa. Ini bukan konteksnya adalah wah zaman dahulu memang ada SMP, SMA, kuliah yang mungkin beda ininya, gradingnya, gitu. Tapi intinya pendidikan makin tinggi itu akan meningkatkan kualitas individu tersebut. Ketika berpikir itu, maksudnya kualitas berpikir luar meningkat, maka kemampuan dia menghasilkan, kalau kita bicara konteksnya adalah ekonomi ya, itu pasti akan naik gitu. Itu hal yang nggak bisa ditolak, dan risetnya itu udah kuat banget menurut saya ini. Ini bisa dibaca lah, dan sampai sekarang datanya itu makanya dibilang pendidikan itu faktor sosial. Gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya menurut saya balik lagi, apakah negara tersebut melihat ya visinya itu visi apa? Visi tingkat cukup SMA kah dasar itu? S1 kah? Makanya tadi cerita saya di Iran kan kayak gitu. Visi dia itu turunnya tuh sekolah tinggi gitu kan? Kenapa? Karena ingin membentuk bagaimana kemandirian negara tersebut. Karena dia tahu sedang diembargo. Maka dia perlu para teknokrat yang memang memahami hal yang tadi penting. Ya, makanya ketika rata-rata pendidikan satu daerah cuma, bukan ini ngebedain, cuman faktanya kayak gitu. Misalkan rata-rata SMA dan rata-rata kuliah, itu akan membedakan memang. Ya, dan ini memperlihatkan bagaimana gitu ya pendidikan itu berkontribusi luar biasa dalam perubahan di tengah-tengah masyarakat. Ada satu case menarik. Ya, kalau teman-teman lihat kita bicara desa lah, gitu ya. Di sekitaran Jogja, kalau tidak salah, dan Solo apa ya? Ada satu desa yang dikelola oleh kades yang kemudian akhirnya satu desa itu bisa berkembang ekonominya. Tahu Pogung nggak? Yang dia tuh buat buat kayak wisata daerah yang kalau lihat di medsos atau apa itu ini wisata air masalah tuh. Jadi dia tuh membangkit, si desa itu membangkit wisata untuk menghidupkan ekonomi daerahnya. Jadi tempat wisata lah. Nah yang menariknya gitu ya, itu diakomodir atau digerakkan oleh orang desa tersebut, yang kemudian si kepala desanya itu sebenarnya kepala desa yang kalau masalah urusan BM deh masalahnya ya. Dia urusan BM, dia punya visi terkait desanya, dia balik, dia kembangin, dan menariknya di sana apa coba? Dia bisa memberikan beasiswa satu keluarga yang kuliah satu semua. Jadi dia punya program dari unit usaha desanya, setiap kakak di desa dia harus ada satu yang jadi sarjana katanya. Kenapa? Karena dia akan membantu pola pikir yang luar biasa di desa tersebut.
Meskipun bisa jadi dia nggak akan balik ke desa itu, tapi dia akan memberikan sumbangsi pikiran yang akan merubah pola pikir itu. Gitu. Dan itu apa namanya terjadi banget gitu ya. Dalam konteks sekarang ya, yang luar biasa susah dan seterusnya ya, itu ada loh fakta-fakta itu bisa berubah itu. Nah, apalagi ketika yang menggerakkan itu bukan tingkat desa gitu loh, yang punya sumber daya yang luar biasa gitu. Kok desa aja pakai swasta apa pakai wisata aja bisa nyekolahin anaknya gitu kan, di setiap anak di sekolahin gitu kan. Sekolah tinggi loh sekolahnya gitu. Itu program saya keren juga sih, dia mikirnya bisa sampai sana, berarti kan dia merasa bahwa pendidikan itu berkontribusi dalam perubahan. Karena gini, contoh ya, yang saya bilang ada orang mikir cukup lulus SMP kemudian bekerja karena menghasilkan uang. Iya benar menghasilkan uang gitu. Tetapi menghasilkan uangnya itu cukup ditanam sampai di situ aja gitu. Meskipun saya bilang gak semua apa namanya pengalaman itu tidak menghasilkan pola pikir yang berubah ya enggak. Ya. Tetapi ketika lulusan SMP cakrawalanya itu cukup di situ gitu aja. Dia nggak ketemu dengan dunia luar yang luar biasa, ketemu dengan fakta-fakta ataupun wacana-wacana yang ternyata di sini kayak gini loh, di sini kayak gini sebenarnya. Nah, artinya apa? Artinya pendidikan itu sesuatu yang luar biasa. Tapi sekali lagi saya ingatkan, kita bukan sedang membicarakan pendidikan informal versus formal, bukan. Tetapi pendidikan itu penting. Tetapi kan standarnya itu perlu kita buat. Nah, standar yang kita buat ataupun mudah untuk dinilai ya pendidikan formal yang memang punya kurikulum dan standar yang jelas gitu kan. Akhirnya negara pakai standar itu. Gitu. Oke. Ya benar, menurut ada yang disimpulkan sesederhana temuan politik ya bang. Bagaimana adanya political will dari negara itu, sejauh mana mereka punya visi terhadap bangsa ini lebih besar. Bohong atau mitos lainnya jika kita katakan tidak ada uang, tidak ada anggaran untuk pendidikan atau kesehatan. Ketika di waktu bersamaan kita melihat begitu banyaknya koperasi desa yang dibangun dalam waktu singkat gitu. Berbagai macam gedung, SPG, berbagai macam urusan perut yang hari ini dicoba di-solve tapi merupakan terkait aspek pendidikan dan juga kesehatan masyarakat itu sendiri. Sedangkan pendidikan dan kesehatan ini adalah kebutuhan dasar yang bukan hanya sekedar pilihan sebagaimana tadi dijelaskan oleh Bang Iman, tapi dia adalah suatu hal yang memang dibutuhkan untuk bagaimana negara itu bisa meraih tahapan yang lebih baik ke depannya. Nah, tentu ini menjadi hal yang menarik dan juga membangkitkan kesadaran kita bersama bahwa ternyata ada hal-hal dari kemuas politik yang itu sangat dilandaskan oleh cara pikir ideologis tadi. Ketika kapitalistik lebih memikirkan terkait mana yang profit, mana yang tidak. Sedangkan ketika kita berpikir untuk meriayah, untuk kita merawat umat ini, tentu akan lebih dengan pendekatan yang ingin membuat berbagai macam sumber daya ini bisa dioptimalkan. Baik teman-teman, ada lagi yang ingin untuk menghangatkan sesi diskusi kita malam ini, masih diperkenankan karena dari segi waktu masih jam 21 jadi kita masih punya waktu. Dari teman-teman ada yang ingin mencoba memberikan tanggapan lagi? Oke, satu di sini ada. Di sini dulu ya, Tuan. Nah, di sini saya juga sebenarnya cukup menarik gitu soal apa bahasan diskusi yang diangkat berkaitan tentang kelas menengah. Karena kalau kita tahu ya kelas menengah itu kan definisinya middleman ya. Jadi seseorang yang sebenarnya ada di kelas tapi tidak pernah dapat kepastian gitu. Itu apa sih sebenarnya itu dalam konstruksi kelas sosial itu gitu. Nah, kita tahu juga sebenarnya ini baru saya sadari ketika saya beberapa bulan terakhir ini mendalami gitu. Seperti apa sih buatnya sebenarnya kapitalisme di dunia pendidikan atau di perguruan tinggi. Nah, ketika saya bedah satu persatu yang sifatnya dari definisi pola kerja suatu ekosistem tenaga kerja, lalu kenapa kita harus berkuliah dan lain itu, karena tadi nyambung gitu. Kenapa pendidikan itu dibagi primer, ada yang tersier sekunder dalam undang-undang gitu. Kenapa ada sekunder?
tahun kita harus wajib berpendidikan karena aspek itu tuh dibangun ketika undang-undang itu ada di sekitar tahun 60-an 50-an. Sedangkan saat ini tuh dengan kita hanya lulusan SMA sebenarnya itu nggak memenuhi kapasitas indikator seseorang itu bisa hidup dengan layak gitu. Apalagi kita tahu gitu bahwasanya sekarang tuh ada sekitar 2,5 juta angka pengangguran dan juga yang tidak terserap oleh sektor industri gitu. Itu yang lulusan S1 gitu, apalagi yang sifatnya SMA. Terutama data statistik dari Kementerian Ketenagakerjaan itu memberikan 65% penyerapan angkatan kerja itu di sektor informal seperti UMKM, freelancer, lalu juga pekerja-pekerja lepas atau yang tidak tetap lah. Tapi jarang gitu terserap oleh sektor formal, yang dimana itu sebenarnya jadi stimulus untuk bisa meningkatkan nilai pendapatan gitu. Nah di satu sisi juga kita tahu gitu, bahwasanya pemerintah tuh atau negara selalu menganggurkan soal Indonesia Emas 2045, bonus GDP per kapita sekitar 8% pertumbuhan ekonomi dan lain-lainnya gitu. Nah, tapi dengan waktu saat ini sebenarnya itu mustahil gitu kita lihat. Kenapa? Karena dari awal mahasiswa itu masuk kampus, sebenarnya itu emang paradigma mindset ataupun pikiran mereka itu tidak mengarahkan mereka tentang urgensi kenapa mereka mengambil kuliah melakukan proyek ini, tapi udah diarahkan saya di sini, setelah selesai sini saya akan kerja, saya akan ini lain-lain dan akhirnya tadi memunculkan suatu pemikiran, oh ini saya gunakan karena untuk mendapatkan secari kertas tadi atau modal saya untuk mendaftarkan di industri gitu. Nah sebenarnya itu nggak menjamin juga gitu dengan dunia yang kompleksitas hari ini. Dengan dikatakan juga di luar ekonomi itu kan 30% hingga 50% itu skill yang kita gunakan saat ini sebenarnya udah tidak relevan 5-10 tahun ke depan gitu. Karena udah ada maksudnya artificial intelligence, teknologi otomasi, berbagai macam perpindahan tenaga kerja lain-lain. Nah, kemudian yang menjadi pikiran saya itu kenapa semua ini terjadi gitu? Jadi jawabannya ketika saya runut lagi, ini tuh terjadi waktu di tahun 1980-an. Jadi 1980 itu ada sedikit peristiwa yaitu akhirnya mengubah sistem neoliberalisme tadi di contohkan sini. Itu akhirnya masuk ke ranah-ranah sifatnya industri-industri yang sifatnya human resource atau yang memperdagangkan sumber daya termasuk pendidikan kesehatan. Nah tadi ketika itu dilepas maka nggak ada kontrol tuh, nggak ada kontrol sosial. Akhirnya muncul tuh PTNBH secara tidak langsung perguruan tinggi. Akhirnya kampus disuruh mencari dana sendiri, dana abadi dan membuat mahasiswa itu jadi sasaran empuknya. Kenapa UKT itu selalu naik tiap tahun? Nah ketika UKT naik tiap tahun, mahasiswa itu berpikir gimana saya harus lepas dari jeratan ini. Dia memikirkan secara materialistis. Jadi pola dari lingkungan kampus itu akhirnya mengakibatkan paradigma berpikir mahasiswa pun akhirnya udah industrialisasi gitu, udah materialistis gitu. Karena mereka udah nggak memikir lagi bagaimana saya berpikir untuk menentukan intelektual saya, nama kritis saya, dan juga sifat saya untuk empati dan juga peduli sama lingkungan sosial. Karena mereka udah mau mikir saya di sini aja udah nggak jelas gitu, udah nggak jelas, udah bingung mau seperti apa gitu kehidupan. Akhirnya ditekan tuh. Nah, yang saya lihat lagi bukan hanya dari sektor mahasiswanya, tapi dari segi organisasi kemahasiswaannya. Organisasi kemahasiswaan saat ini, ya mereka hanya mengincar portofolio. Ketika saya ingin gabung ke dunia-dunia aktivisme, dunia-dunia sifatnya gerakan, mereka akan mengklaim bahwasanya apa yang akan saya dapatkan. Nah, akhirnya kan banyak tuh mulai model bahwasanya mengikuti sertifikasi saja daripada ruang diskusi yang lain. Nah, dari semua itu saya ingin bertanya sebenarnya langkah-langkah yang harus dilakukan itu seperti apa? Karena melihat kondisi saat ini yang udah sistemik seperti hari ini, ya tidak ada lagi gitu harapan sebenarnya ada gitu. Cuma yang ada itu hanya bayang-bayang palsu aja gitu. Karena setelah lulus juga nggak ada yang tahu gitu nasibnya mau seperti apa. Akhirnya selalu ada gitu di lingkungan paradoks yang utopis tadi yang membuat saya akhirnya berpikiran mending saya sadar duluan daripada saya harus menelan di depan semua ini gitu. Akhirnya saya udah nggak perlu ketampar realita lagi.
karena udah sadar gitu ini sebenarnya seperti ini dan titik poinnya adalah karena ini masalah sistemik, bagaimana caranya untuk menarasikan alternatif yang jadi keyakinan dari teman-teman itu atau lain-lain. Karena jujur saat ini tuh gampang sekali untuk bukan mendoktrin, lebih karena menambah teman-teman yang lagi pasrah, yang lagi hilang arah ataupun lain-lain itu untuk mendapatkan gitu. Pastikan bahwasanya mereka tuh bagaimana tetap sadar untuk hal ini. Mungkin sekian. Baik, terima kasih banyak dari Sabril ini. Mas WB sama kayak siapa? Itu ya. Oke, ya. Jadi tadi pertanyaan terakhirnya itu gimana hal praktis katanya kan di tengah kondisi yang mungkin bahasa saya itu rusaknya parah banget lah gitu ya. Ya, jadi memang ini suatu hal yang poin pertama ya kalau kita bicara tentang kesadaran ya, atau bicara tentang harus ngapain ya, praktis dan sebagainya itu kita bicara kita sadar tentang itu dulu saya. Jadi susah untuk menjelaskan bagaimana kita praktis dan seterusnya kalau orang ataupun individu itu sebenarnya nggak sadar bahwa dia ini sedang di dalam hukuman kondisi yang tidak baik. Itu menurut saya itu ketika dia sadar itu sudah menyelesaikan mungkin 80-70% persoalan setidaknya ya. Kalau dia sudah sadar ya. Nah problemnya menyadari seorang dia ini dalam kondisi gak baik saja itu gak mudah, serius gak mudah. Kapan hari saya melihat satu postingan menarik, tulisan itu masih sederhana tapi nampar banget. Jadi kata-kata itu gini. Saya harus lihat ini, soalnya menarik banget gitu ya tulisannya. Bicara tentang kesadaran. Sebentar. Yang dikritik pemerintah, yang tersinggung teman saya. Itu yang pertama. Yang dikritik Kenapa saya? Jadi pada ini gini. Ketika kita ingin mengkritik seseorang, mengkritik tadi ya, hal-hal tadi ya, ibaratnya yang di atas lah gitu ya. Itu yang mengkritik balik kita itu orang-orang miskin, Bapak. Benar. Yang nyebutin orang-orang di atas siapa? Bahkan ekonomi lebih dari susah dari kita. Kok bisa gitu kan? Kok bisa? Orang-orang yang dia ini sebenarnya paling merasa, ini kalau kita bukan lagi bicara tentang kelas menengah, orang nggak punya sebagainya. Jadi orang-orang yang dia ini susah ataupun bahkan dalam motif mohon maaf miskin, itu ternyata pendukung setia yang memiskinkan mereka sebenarnya gitu. Itu kan yang terjadi kan? Kenapa coba? Karena mereka dimanipulasi. Artinya ketika mereka berhasil dimanipulasi, mereka tidak sadar. Makanya dalam Islam itu ada satu kalimat yang luar biasa, ini saya baru paham. Miskin itu mendekatkan kepada kekufuran.
Kenapa? Karena ketika kita nggak punya logika, kita tuh nggak main akhirnya gitu. Sering. Kita dibilang sedang ditindas itu ngerasa nggak ditindas gitu. Cuma dikasih duit 100.000 pas konyol terus itu udah pikir udah kekayaan luar biasa gitu. Dikasih goyang-goyang gitu dong udah kayaknya pokoknya milih pemimpin berdasarkan kegemoyan itu kan kayak gitu. Tapi setelah itu mereka makin ditindas masalahnya gitu kan. Dan mereka ketika ada orang yang mengkritik, dia bilang jangan dong, jangan dari pemerintah gitu kan. Gitu. Ini kan orang baik gitu kan. Susah kan. Nah, ini fakta. Artinya kita ketika bicara praktisnya gimana, itu membangun kesadaran. Dan menurut saya itu modal utama ketika kita bicara bagaimana kita berubah. Misalkan Sabri bilang, saya sekarang mahasiswa. Bahasanya mungkin di persimpangan jalan mempertanyakan apakah nanti setelah saya lulus kuliah saya masih kayak gini atau enggak, gitu kan? Itu kan pasti pertanyaan. Dan itu juga yang saya rasakan dulu ketika saya kuliah. Saya nanti setelah kuliah, saya masih aktif gak ya gitu ya? Apakah saya akan masuk ke dalam roda kapitalisme dan menjadi sekrup kapitalis doang gitu kan? Udah gak mikir tentang perubahan dan seterusnya gitu kan? Memang ketakutan yang luar biasa, memang wajar gitu ya. Nah, tapi ternyata alhamdulillah disinilah peran yang namanya teman-teman, komunitas, kawan-kawan sering kumpul ini membangun kesadaran. Jadi kalau kita ini ketika masuk ke dunia kerja udah ninggalin ini, percaya sama saya, lama-lama hilang, nggak percaya lagi. Udah nggak peduli sama tentang kesusahan. Karena gini, sebenarnya fakta sekarang kalau dibilang susah banget, sebenarnya nggak juga. Untuk individu kita ya, kita bisa makan. Karena kita bisa jalan-jalan, gitu kan? Mengakses tadi yang dibilang pendidikan yang non formal, nonton video di YouTube masih bisa lah, gitu kan? Bang Andre masih punya puluhan karyawan, masih bisa. Tapi kalau kita nggak punya kesadaran, kita lepas dari lingkungan yang membentuk kesadaran kita, nggak peduli kita dengan hal itu. Akhirnya pikir apa? Itu mau urusan mereka aja lah. Yang penting gue bisa kerja, gue bisa gaji karyawan gue masih bisa dapat bulanan yang cukup, bahkan nyokolain anak gue kemana-mana. Yang muncul adalah egoisme dan individualisme itu yang jadi masalah ketika itu terjadi. Maka kesadaran itu harus dipupuk dengan adanya kita di dalam lingkungan yang membentuk kesadaran itu penting. Dan itulah sebenarnya yang dibangun di Bedil. Jadi di Bedil ini, kalau kita bicara ini sebenarnya saluran keresahan orang-orang yang dulu kuliah itu ingin tetap eksis dan jangan sampai hilang. Itu sebenarnya serius gitu. Saya juga ngerasa gitu. Mungkin kalau kayak gini saya nggak akan maksa untuk membaca, untuk memastikan bahwa sebenarnya di dalam pikiran saya ini itu masih udah benar atau enggak sih gitu. Karena kalau kita cuma bicara kebutuhan pribadi, mungkin saya bilang saya udah cukup gitu. Sama kayak misalnya gini, BBM naik kemarin kan, BBM naik 2.000, 3.000. Mungkin bagi saya memang terasa, tetapi sebenarnya terasa nggak sampai benar-benar terasa sampai akhirnya saya nggak bisa kemana-mana, enggak. Tapi kalau itu nggak dibangun oleh kesadaran, mungkin saya akan apatis, gitu. Nggak peduli. Dan itulah yang menurut saya terjadi di dunia aktivisme dewasa ini. Dia aktif di mahasiswa, dia aktif ketika kuliah, ketika masuk ke dunia kerja, hilang semua itu karena dia sudah merasa bahwa hidup dia itu cuman kehidupan dia itu ya peran dia sendiri gitu. Yang muncul adalah individualisme dan itu penyakit menurut saya. Bukan cuma di kalangan aktivis muslim. Aktivis ini sama aja gitu. Tahu Budiman Sujatmiko itu orang kayak gitu. Tulis buku, saya sebenarnya sakit hati juga ya. Dulu beli buku dia itu. Dua-duanya lagi kan. Apa judulnya itu novel itu? Bunga gitu? Bunga Revolusi. Saya beli buku dua itu. Saya baca sampai habis. Keren banget saya kata saya. Zaman dia, jadi kalau dia ada kunjungan kampus saya datang. Jadi di kampus saya itu si Budiman Sujatmiko itu dia pas jadi anggota DPR ya. Dia itu kan daerahnya itu Cilacap dan Purwokerto. Saya anak unsur.
Dia datang setiap dia turun ke lapangan, dia datang ke kampus untuk diskusi mahasiswa saya datang. Wah dia ngomong idealisme dan seterusnya lama bener. Gak nyampe 5 tahun kemudian dia masuk berita jadi beliau lagi ngomongnya gitu kan. Kata saya, jadi ketemu sama teman-teman kiri kata dia, wah ini pengkhianat. Udah kena kena apa namanya masuk angin kata dia bahasa gitu kan. Ya mata gitu kan. Dan itu terjadi gitu. Budiman dan seterusnya lah gitu ya. Nah inilah makanya kenapa komunitas ataupun kawan-kawan ini penting bangun kesadaran itu dan ini kita sama-sama bangun mungkin sedikit demi sedikit kalau kita bangun sama-sama gitu ya terus jadi setelah kampus tetap kincas menurut saya ini gak sederhana karena misalkan gini saya ngomong sini pasti saya akan bicara tentang ketika saya punya keluarga saya akan bicara dengan istri saya juga akhirnya sadar gitu pembicaraan saya dengan istri saya itu akan pulang kepada pembicaraan anak-anak saya artinya apa turunan kita akan bicara tentang kesadaran meskipun bisa jadi dia tidak merasakan apa yang dia rasakan secara langsung oleh saya gitu artinya kesadaran kita turunkan nah inilah yang dinamakan dengan apa namanya kesadaran yang kita bangun secara kolektif nah ini penting makanya kalau dalam teori ini kan kesadaran kolektif harus dibangun ya istilahnya apa sih lupa saya namanya gitu ya jadi memang persoalan kapitalisme itu bicara tentang individualisme ya. Dan itu yang disasar dengan keras oleh sosialis dan Islam sebenarnya. Ketika individualisme itu menjadi masalah dan itu kan yang menjadi masalah sekarang kan ya individualisme itu kan kesadaran hilang, kolektivisme hilang dan seterusnya. Mungkin itu. Oke, boleh kebenaran teman-teman semuanya. Banyak hal ya Bang yang saya juga kan dari apa yang disampaikan oleh Bang Iman tadi. Kalau kita melihat diskusi teman-teman di luar juga ada yang namanya itu lipstick effect. Jadi bagaimana kita tuh hidup hari ini masih bisa ngopi, masih bisa untuk melakukan aktivitas lainnya dalam pada kondisi ekonomi yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Karena itu kata Bang Iman tadi, kondisi kita tuh aman-aman aja kok sebenarnya. Tapi kenapa kita bisa hadir di sini? Kenapa kita mau berdiskusi bahkan hingga jam 10 gitu. Ya karena ada satu hal yang memang value dan juga hal yang kita perjuangkan dan ada bentuk kesadaran yang kita rawat ya. Karena itulah pentingnya ada saling rawat dan juga saling jaga dan beliau hadir untuk memfasilitasi itu. Dan sebenarnya di sini saya tidak ingin untuk menutupi sesi diskusi karena yang namanya diskusi kan kira elok ya untuk diakhiri. Untuk itu karena berhubung waktu sebenarnya yang harus mengakhiri kita pertemuan pada malam hari ini sesi diskusi kita ubah pada lingkaran-lingkaran yang lebih kecil jadi teman-teman yang masih ingin tetap ada di sini silahkan untuk tetap nongkrong tetap bercerita sama lain tapi untuk pertemuan formalnya jadi yang kita tutup dulu ya Bang ya untuk malam hari ini saya di Bang Mulia di sini ada pembantu kita Bang Imat dan juga Pak Bos Yaston mewakili dari teman-teman Bedil mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya jangan lupa Bedil juga ada kegiatan online berupa kelas dengan pembahasan yang sama sekitar seminggu atau 2 minggu lagi dan di akhir marilah kita tutup dengan mengucapkan syukur alhamdulillah mengucapkan istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim dan mari kita sempurnakan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pada masuk. Ya.